Bener atau enggak? Jawab itu aja. Bener atau enggak? Enggak perlu panjang lebar. Bener. Bener atau enggak? Bener atau enggak? Ya, Ya udah Fahri, kau diam dulu, kau nggak bermutu Fahri. Ada Apache di sini, Apache Amisto. gimana aku mau Apache Amisto, diam dulu Fahri. kok di Diam dulu Fahri. Kalau kau nggak bisa tenang turun aja. Apache, Shalom atau Si Fahri kayak perempuan. iya emang. Apa Ce? Selamat malam Apa Ce? Apa Ce udah malam. Apa Ce? Apache Amisto. Apache. Kenapa sih Islam itu ya kalau diajak diskusi ya giliran Al-Qur'annya ditelanjangi kejang gitu. Kenapa ya? Nggak berani di Biar konfederasi. mereka Selamat malam, Nathan. Apache, Kristen atau Islam, Pak? Malam, host. Malam, host. Kristen atau Islam? Kristen atau Islam, Pak? Kristen lah. Oh, Pak Amisto? Kristen. Waduh ada suara anak kecil Kak Zainab. Iya, Pak Apache ada. Iya. Pak Amisto? Itu makanya Nathan itu hati-hati karena mereka sekarang itu kalau lagi begini mereka rekam itu nanti ditangkap semua itu. Enggak apa-apa rekam aja. Saya kan berbicara berdasarkan data. Kecuali kalau saya bicara nggak pakai data baru. Saya nggak mau pusing mereka rekam kayak apa kayak bodo amat. Semangat malam teman-teman. Ah ini Juma masuk ini Juma Bancul Jum. Ya, siap. Gimana? Ini kuat data Coba ini. saya dengar tadi Bang terkait dengan Trinitas di dalam Al-Quran. Coba saudara jelaskan ke saya pingin tahu di mana Trinitas di dalam Al-Quran. Silakan. Itu Jangan surah lapor, An-Nisa 171 Zuma. Anissa, 171. baik, saya boleh baca ya? Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, ya ahlal kitab. Jadi ini perintah Allah kepada Bani Israel. Ajaran Yahudi, bukan Kristen. La taghlu fi dinikum. Jangan engkau melampaui batas dalam agamamu. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu satu, ahad, maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Mana trinitasnya? Oke, udah Zuma. Sudah. Nah di sini ada berbicara mengenai Allah, Yes. kalimat Allah atau kalimatnya dan ruh dari Allah, ruh Ya. darinya. Iya. Ini apa ini maksudnya? Kalimat itu adalah ucapan, firman, perkataan, kehendak. Oke. Firman Allah, kalimatullah, betul? Yes, betul. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah, firman Allah, dan roh Allah ini? Roh adalah ciptaan. Kalimat, Oke. perkataan adalah ciptaan. Roh adalah ciptaan. Allah roh atau bukan? Berarti Allah Bukan. ciptaan. Berarti Roh Allah itu Tuhan kami bukan roh. Enggak, Yang Allah roh atau bukan? Cuma Bukan, Allah bukan. roh atau bukan? Berarti Allah Bukan. apa? Allah apa? Allah itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Sedangkan roh Oke. itu adalah makhluk. Setan, roh juga malaikat adalah roh. Jadi kalau ada orang menyembah Oke. roh berarti Roh sama dengan adalah menyembah makhluk, setan. Kusuma. Gimana? Ya, roh adalah makhluk. Ya, Oke, roh itu kekal nggak Zuma? roh itu setelah diciptakan kekal, tidak lagi mengalami kematian. Oke. Ada yang Firman kekal Allah di itu kekal nggak, surga, Zuma? ada yang kekal di neraka. Gimana? Ya, firman Allah itu kekal nggak Zuma? Kalau dia kalam nafsi, kehendak yang adalah sifat yang melekat pada diri Allah itu kekal. Tapi kalau yang keluar dari mulut semuanya itu adalah ciptaan. Iya, kalam nafsi Allah ini kan kekal nih. Ya toh? Yes. Roh Allah, kalam nafsi atau firman Allah itu adalah kekal.
ya. Dan Allah sendiri juga kekal. Firman Allah dan Allah ini sama atau beda, Zuma? Firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah Sama. itu sabar. Bedakan antara kalam dengan kalimah dulu. Kalau Anda ingin membahas Al-Qur'an, bedakan kalam, bedakan kalimah. Kalam adalah sifat, kalimah adalah perkataan yang keluar dari sifat berkata-kata. Bedakan antara mulut Anda dengan ucapan Anda. Mulut Anda adalah esensi yang melekat pada diri Anda. Sedangkan ucapan itu adalah hal pribadi baru yang Oke. keluar dari mulut Anda. Lalu di dalam ayat ini dikatakan kalima atau Ya. kalimatuhu. Iya, kalimah Firman dari Allah Allah. di sini. Ini kalimah di sini yang saya tanya ini kalimah yang di sini nih. Ini kekal atau tidak nih? Tidak. Kalau kalam kau bilang kekal. Kalau di sini Iya. kalimat tidak. Kalau kalimat yang keluar dari Allah yang berupa makhluk itu tidak kekal. Tidak kekal. Yes, Oke, tidak kekal. kalau kalimah itu tidak kekal, ya sementara Allah menciptakan juga menggunakan kalimahnya. Ya, makanya ciptaannya tidak kekal. Allah menciptakan dengan kalimah. Betul. Sementara betul. kalimah juga adalah ciptaan. Bagaimana dia menciptakan kalimahnya sementara kalimahnya adalah ciptaan? Apakah Nah, sebelum dia dengarkan. menciptakan kalimat dia tidak bisa menciptakan? Dengarkan. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam halakahu min turaba. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Tuh, diciptakan dari tanah. Tapi penciptaan ini proses awalnya adalah dari perintah titah kalimah. Maryam hamil. Nah, itu kalimahnya. Itu kalimah. Ini Al-Qur'an, ini Al-Qur'an saya, Bung. Ali Imran ayat 59. Ya, hadir ya melalui kalimah kah atau apa supaya kita mengerti. Ya, loh. Hadir. Loh, kok Hadir, bisa lu nggak? Kamu pikir Allah itu Loh, ya, pagan? ya Kayak sekarang Yesus gini, kalau hadir? memang Allah mau nggak ada, nggak bisa hadir, ngapain kau sembah, ngapain kau percaya? Oke. Kenapa kau Oke. percaya? Baik. Sekarang saya kasih Anda data di dalam kitab saudara Ibrani 11 nomor 1. Kan dulu. Bisa nggak kau buktikan? Tanya Al-Quran. Nggak bisa. Sabar dulu, Bang. Iya, ini kan pertanyaan ya. Sabar dulu, Bang. Sabar. Gimana Loh, nih? kenapa kau udah nggak bisa membuktikan Allah mau ada? Atau gimana? Iman adalah dasar dari segala Loh, sesuatu yang kita loh, kenapa ke harapkan. Alkitab? Kenapa? Dan Kenapa ke bukti Alkitab? dari segala sesuatu yang Kenapa kita ke Alkitab? tidak lihat. Ya, sedangkan Iman itu adalah bukti Isa dari segala adalah sesuatu yang ya kita dia lihat. yang terkemuka di dunia dan akhirat, ya, yang awal dan yang akhir, dia bisa membuktikan ada. Oh, Ya. sayangnya Nah, sekarang dia hanya Allahmu ciptaan. bisa nggak? Sayangnya Ya, dia bisa hanya nggak Allahmu? ciptaan. Bisa nggak Sayangnya Allah mau Isa membuktikan? hanya ciptaan. Nah, nggak bisa, kan? Isa kamathali Adam. Cuma kita nggak Dia bicara mengenai hanya Isa. Kita nggak ciptaan. bicara mengenai Isa. Ini nggak Kita ngerti bicara nih memang. mengenai kalimah. Kita nggak bicara mengenai Isa. Jadi tidak ada Trinitas Kamu di bilang dalam tadi Al-Quran. Jadi jangan kalimatullah. ngemis-ngemis Trinitas Ya. dalam Loh, Al-Quran. Enggak, yang begini. ngemis Jangan itu ngemis. kalian. Jangan ngemis Trinitas di dalam Al-Quran. Itu membuat saya sedih. Suma. Tadi kamu katakan kalimah itu adalah ciptaan. Yes. Tadi kamu katakan kalimah itu adalah ciptaan. Ya, Nah, bagaimana kalau Allah dengar, menciptakan dengar. kalimahnya ini sementara dia Oke. menciptakan dengan kalimah? Dengar, bedakan kalam dengan kalimah. Ini orang Kristen memang susah. Bagaimana Orang Kristen itu Allah memang menciptakan susah, memang orang Kristen itu susah. Bagaimana Allah menciptakan kalimat? Itu pertanyaannya. Jadi Anda ingin mengobok-ngobok Al-Quran tapi ilmu beda. Bagaimana caranya Allah menciptakan kalimat? lapor sudah. Gimana ceritanya? Ini ada orang Kristen yang kitabnya hanya Dia naik terjemahan, itu mau lapor. tidak Bagaimana mengerti Yunani, perkaranya? tidak mengerti Ibrani, mau Juma, mengobok-ngobok jangan kejam. Al-Quran dan Juma, jangan mengatakan di kejam. Al-Quran ada Trinitas. Juma, Saya jangan jadi kejam. sedih. Juma, jangan kejam Juma. Bagaimana Pengen caranya nangis tapi Allah lupa nadanya. kalimat? Ini hati-hati, dia itu mau cepat supaya mau lapor itu. Suaraku Juma, bagaimana? Allahu Akbar. Hati-hati itu. Kalian sedang membahas Trinitas di dalam Biar suaramu Al-Quran. kecil, Bianca, suaramu kecil. Sabar yang lain, sabar Kalian yang lain. ingin membahas Trinitas di dalam Al-Quran. Kan saya minta, Jangan mana Trinitas Trinitas di dulu. dalam Jangan Al-Quran? terjebak ya, Nathan. Sabar yang lain sabar yang lain sabar. Al-Quran itu mana? Coba tunjukkan. Dia mau lapor itu. Sabar yang lain. Gini.
Kita tunjukkan aja kualitas Ya, seorang silakan. pendebat ya yang sedang dicari-cari oleh polisi ya. Jadi ketika Zuma mengatakan seperti ini, biar dia buktikan dulu teman-teman. Biarin kita kasih dia. Coba. Iya, oke. Jangan kau lari ke Alkitab. Enak saja kau Dengarkan mau saya, klaim-klaim kenapa? Alkitab. Memang musuhmu adalah musuhmu. Loh, kenapa kau pakai Alkitab kami? Kau jelaskan saja. Kamu takut sama Kau ketawa Bible-mu seperti memang. Allahmu aja. Cepat jelaskan. Itu kan? Nah, itu kan? Kalau kau lari ke Nah, Alkitab, berarti tengok. kau mengambil Alkitab. Seperti Allahmu tapi diambil masuk ke dalam Loh, Bible. Allahmu yang ketawa-tawa ku. Oh, kenapa orang Allah mau dia. ketawa-tawa? Emosi penyembah Gak ada yang mau emosi. Jadi gini, Anda menuduh di dalam Al-Quran ada Trinitas. Itu kan tuduhan. Saya minta Anda membuktikan. Ternyata kalimat yang dimaksud di sini adalah ciptaan Tuhan kepada Yesus, Isa. Iya, Sorry. kapan dan bagaimana caranya Allah menciptakan kalimatnya? Sedangkan di dalam Al-Quran menerangkan inna masalah Isa indallah kamatali Adam. Sesungguhnya seperumpamaan Isa bagi Allah nih. Isa Suma, itu bagi jangan Allah. jangan lari ke Isa. Kita bicara mengenai kalimat itu ini bagi loh. Kan Jangan tadi lari ke Al-Quran Isa. surah An-Nisa ayat 171 itu bahas Iya, tapi yang kita bicarakan adalah bicara mengenai Itu kan kalimat. bahas Isa. Nggak nyambung. Kok nggak Gini nyambung Zuma, pula? yang saya tanyakan, ketika Ah. kau mengatakan bahwa kalimat Allah ini diciptakan, maka bagaimana Allah menciptakan kalimatnya sementara dia menciptakan dengan kalimatnya ini? Bagaimana dia menciptakan kalimat ini? Coba kau jelaskan dulu itu. Mungkin terbalik ya Bang Zuma antara kalam dan kalimat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa Itu terdiam Suma- ini? Suma ini Kenapa mana dia? terdiam? Mana dia? Kok nggak menjawab? Jangan dibilang. Jangan ketakutan. Saya di sini sendiri. Ini komal kalian. Ini markas Ya kalian. kau naik sendiri, kau naik sama keluargamu baru rame. Jangan kau mau sok-sok iya di sini. sendiri, Cepat. Saya Saya sendiri Suma. masuk ke markasmu. Nggak usah kejang-kejang, nggak usah. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu Bagaimana berasal caranya dari Allah firman menciptakan kalimatnya? innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun Nggak nyambung, fayakun. nggak nyambung. Mazmur 33 nomor 9. Kok memisahkan Tuhan kita? hanya Kok memberi Mazmur sih? perintah. Kok Mazmur? Bukan kitabmu. Itu kitabnya ya. Inilah kualitas pendebat Islam Kristen, ya, sabar, menjelaskan sabar, tidak sabar, bisa sabar, menggunakan sabar, Quran sendiri. sabar. Ya. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Gak bisa. Ya udah, kau bisa nggak menjelaskan dengan Itu bukan Quranmu kitabmu. sendiri? Bisa Itu bukan nggak? kitabmu. Itu bukan Iya, kau kitabmu. bisa nggak menjelaskan dengan Quranmu sendiri? Bisa. Ya, Saya yang kau cuman klaim bahwa mengajarkan itu adalah kamu- penyempurna. Saya cuma mengajarkan Ya, kamu silakan. bahwa Ya, kenapa kau pakai saudara kami Alkitab? Yahudi, konsep dari Al-Quran itu sama. Tidak seperti di kitab sama. firman jadi daging. Oke? Kita nggak mau disama-samakan dengan umat buta huruf. Saya Enak nggak mau saja juga kau. menyamakan samamu. Saya hanya Ya, kenapa kau pakai mengatakan Alkitab? Mazmur 33 nomor 9 itu. Loh, kenapa pakai seirama Mazmur? dengan ayat suci Al-Quran. Udah nggak mampu lagi Quranmu itu. Sedangkan di Bible, Hah? Nggak firman mampu jadi lagi. daging. Ini astaga, kualitas Zuma hanya mau menggunakan Alkitab ya, Tuhanmu bahwa itu Islam jadi itu daging. mengklaim bahwa ada ajaran yang penyempurna, Tuhanmu tapi jadi pakai daging. Alkitab. Tuhanmu jadi Inilah daging. memang kualitas mendebat Yohanes Islam 1 seperti nomor ini, 14. nggak berguna. Tuhanmu jadi daging, kasih kecap, Bisa kasih nggak? lombok, jadi nyoknyang dia jadi bakso. Kasihan ini kualitas Islam seperti ini. Oke, saya kembali. Makanya. Saya kembali. Tolong kamu Suma, diam. jawab dulu pertanyaan saya mengenai kalimat Diam. tadi. Suma, Oke, jawab. saya kembali. Bagaimana Saya Allah kembali. menciptakan kalimatnya sementara dia Saya menciptakan dengan kembali. kalimat? Dengarkan wahai penyembah-penyembah roh-roh. Jangan kau Dengar. pakai Alkitab ya. Dengar, sabar, itu kitabnya Yahudi, bukan Lu pakai kitabmu, Alkitab kucuk. mau turunin lo. Lu pakai Alkitab mau Biarin turunin. aja, Lu takut. pakai Alkitab Loh, mau turunin. berarti Al-Quran itu bukan penyempurna, botol. Jangan asal klaim-klaim saja. Gak bisa kan? Takut nih. Yang Enggak, lu semua pakai dilawan. Alkitab mau turunin. Lu pakai Gak Alkitab mau bisa pendebat Oke. seperti ini. Oke, sabar. Saya pakai kitabnya Yahudi, Mazmur, bukan kitabmu. Oh, berarti Saya Al-Quranmu tahu. nggak bisa, nggak mampu. Allahmu nggak mampu Al-Quran menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Hud 1 menjelaskan bahwa Quranmu itu adalah yang kitab dikemas secara rapi,
tapi tidak bisa untuk membuktikan bahwa dia menjelaskannya. Kualitas Islam seperti ini, Al-Quran sudah nggak bisa. menjelaskan. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, Allah cukup memberi perintah maka semuanya jadi. Oke? Menjelaskan apa? Oke? Menjelaskan Nah, apa? itu Al-Quran saya bacakan barusan. Segala Nggak ada- sesuatu nggak ada- di atas nggak ada muka bumi menjelaskan, ini, nggak ada menjelaskan, nggak usah kau klaim. segala sesuatu Suma, yang Suma, ada kau di ngerti nggak yang atas saya tanya, muka Suma? bumi ini tercipta. Zuma, kau ngerti nggak yang saya tanya? Kau ngerti nggak yang saya tanya, Zuma? Yang saya tanya bagaimana Allah menciptakan kalimanya sementara dia menciptakan dengan kalimanya? Bagaimana dia Oke. menciptakan Itu kalimanya? jawab, Itu yang saya soal tanya. hari ini. Itu jawab. Saya jawab. Ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah dengan kalamnya, dengan sifatnya, kemudian berkalimat. Dengan sifat kalamnya, kemudian berkalimat. Berapa kalimat? Berkalimat itu artinya berkata. Ketika hendak menciptakan Yesus, berkata, jadilah Yesus, jadi Yesus. Jadilah Paulus, jadi Paulus. Jadilah pendeta, jadi Kualitas pendeta. Islam. Jadi Tuhan kami Nggak sama bisa. seperti Tuhannya Yahudi. Ya, nggak bisa Mazmur dia 33, pakai nomor Al-Quran 9. sendiri. Inilah makanya Sedangkan kualitas Islam Yesus ini nggak itu- bisa pakai Quran sendiri untuk menjelaskan Sudah, kitab saya mereka. Sudah pakai Quran. Saya Apa? pakai Quran. Innama amruhu Bagaimana Allahmu? Ayakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu tercipta dari perkataan Tuhan. Iya, Segala bagaimana sesuatu. caranya menciptakan perkataan? Itu Termasuk pertanyaannya, Yesus. Bagaimana itu Termasuk perkataan Yesus. itu diciptakan? Itu pertanyaannya. Kau nggak nyambung ini. Termasuk Yesus yang kau sembah itu tercipta dari kalimat. Bagaimana perkataan itu diciptakan? Paham? Paham ya? Jadi Bagaimana tidak perkataan itu ada diciptakan? kemudian Nggak bisa menjawab ini. Satu pertanyaan aja lari kemana-mana. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Trinitas tidak ada dalam Ini Al-Quran. semua ini nggak Trinitas. ngerti Nggak ada. pertanyaan Nah. apa gimana sih Oke, ya? saya Bingung balik gua. bertanya boleh? Pertanyaan saya Jawab, simpel kau loh. belum selesai, Kau mau kau bertanya udah- saya sudah jawab. Jawab aja belum. Saya sudah jawab. Kau jawab apa? Saya Apa yang kau jawab? Simple kok Saya jawab. pertanyaannya. Saya Apa ulang ya? jawabannya. Bagaimana Boleh saya ulang Allahmu ya berfirman dalam hal Boleh firman saya ulang? ini ya, dia menciptakan firman itu dengan apa? Itu. boleh saya Ya. menjawab? Bagaimana Silakan. cara- Oke. Bagaimana cara Jadi saya Allah kasih analogi ya, menciptakan saya kasih analogi perkataan? supaya kalian itu paham. Ya, kalian kan idiot. Enggak perlu Dengarkan. analogi karena Al-Quran bukan analogi. Dengarkan, Enggak, dengarkan. enggak perlu analogi. Allah Nggak perlu itu analogi. memiliki sifat kalam. Sifat kalam itu adalah sifat berkata-kata yang melekat pada Itu kekal diri nggak? Allah. Nah, itu kan dia Kalamnya itu kekal nggak? bicara Ya, lagi kalam kan? itu kekal nggak? Bicara lagi Iya, kan? kamu Saya jawab. dikatakan Kalam itu Dulu Bang kekal Zuma nggak? berbicara, Coba jawab. dengarkan dulu Bang Zuma berbicara, jangan dipotong. Kalam itu Hargai kekal adab. nggak? Simple. Kalam itu kekal nggak? Coba. kalam Cuma jawab. itu kekal karena itu Nah, adalah sifat kalau yang kalam itu melekat kekal, berarti pada diri ada- Tuhan enggak, kami kamu Allah. Kamu menyembah Allah itu bersama apa nggak? Kalamnya nggak? Kamu menyembah Allah itu bersama kalamnya nggak? Kalau kalam itu dalam diri Allah, berarti kamu menyembah Allah dengan sifat-sifatnya dong. Setuju nggak? Jawab dong, Zuma. Ketika sifat-sifat Allah itu adalah kekal, kalam itu adalah sifat Allah. ya, Yesus yang itu keluar dari bukan Allah. kalam. Loh, Yesus diam. itu bukan kalam, deh. Jawab Yesus aja, itu Juma. daging. Jawab Ada aja, bahas jawab Yesus, aja. bukan Ya bahas makanya Yesus. jangan diganggu dong. Jangan diganggu dong. Jangan diganggu. Loh, emang ada bahas Yesus? Kalam itu yang Iya. keluar itu yang dari Allah itu, kalam itu kekal. Berarti kamu menyembah Terus itu Allah bersama kalamnya dong. Kan kalam Terus itu kekal. daging. Coba. Aku nggak ada bahas Yesus. Satu-satu Nggak ada aja yang bahas tuh. Yesus. Coba Nanti jawab. kan main Bisa nggak? mute. Bisa nggak Takut. jawab? Satu-satu aja. Jawab Kristen dulu. se-Indonesia paling takut sama Bang Zuma. Kamu menyembah Allah bersama Allahu Kamu Akbar. menyembah Allah bersama Saya mau Tuhan. menjawab tapi dipotong Ya udah lagi. silakan coba. Ah, Apa gitu jawab? dong. Jadi kamu tidak akan pernah kamu tidak bisa mendapatkan Kamu Yesus Tuhan di Bible, nyembah di Al-Quran nggak bersama bisa. sifatnya Yesus itu nggak? daging, bukan Nggak ada yang bukan bahas sifat. Yesus. Oke, Tidak saya lanjut. ada yang bahas Yesus, tidak ada yang bahas Isa. Iya, Yang kan saya kamu tanya, membahas menyembah Al-Quran Allah Trinitas itu karena bersama pengen Yesus sifatnya lolos nggak? di situ. Maaf Jawab ye. dulu. Kamu Maaf, ye. nyembah Allahmu itu bersama sifatnya enggak? Katanya sifat Allah Itu kekal. Kamu daging. sembah juga nggak Maaf. sifatnya? Oke.
Mana? Kamu sembah juga sifatnya Allah yang ada dalam diri Allah? Yes. Coba jawab. Kan saya sudah bilang tadi iya. Oke, berarti Ah, kamu terus? juga menyembah kalam dong. Oke, udah selesai. Yes, Sama memang seperti betul. itu juga Tritunggal. Terus, apa Berarti mas- kamu, oke, Zuma nyembah kalam Allah ya? Oke, teman-teman. Fix. Oke. Kalam itu apa? Zuma menyembah Kalam itu apa? kalam Allah. Kalam itu Loh. Udah selesai kan? Berarti oke, fix. Zuma itu menyembah Allah bersama sifat-sifat Allah yang ada Yes, di dalamnya. Berarti pintar. kamu juga menyembah 20 sifat Allah. Oke. Berarti Oke. Allah Ingat ya, ingat. Oke, Kalam oke. berbeda Udah dengan selesai, kalimah. Om. Kalimah ini Loh, adalah enggak, efek aku nggak dari bahas kalam. kalimah. Sabar dulu. Aku nggak bahas kalimah. Sabar dulu, sabar Aku dulu, nggak sabar bahas dulu. kalimah. Berarti Sabar benar ya? dulu. Kamu Sabar nyembah dulu. kalam ya? Yes. Kamu nyembah kalam Allah ya? Yes, oh pintar. 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 Jadi Kalam Allah itu Allah apa? Zuma, coba. dengar, Kalam dengar. Allah itu Sabar apa, dulu Zuma? dong. Ini Sabar kamu dulu jawab. dong. Kalam Allah itu apa? Hah? Satu-satu aja. Kalam Allah itu apa coba? Kalam Allah adalah sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Selayaknya Nah, kamu sifat mulutmu melekat di berkata-kata. bibirmu, di Sifat kepalamu, di berkata-kata. badanmu. Berarti kamu Apakah juga bibirmu, menyembah kata-kata apakah Allah, kan? mulutmu berbeda dengan dirimu? Berarti kamu nyembah kata-kata Allah kan? Iya, berarti kamu nyembah kata-kata Kalimah Allah. bukan kata-kata, Cak Ayu. Tadi kamu Kalam bilang- bukan kata-kata, Tadi kalam kamu itu bilang sifat. Kalam itu adalah berkata-kata. Idiot. Makanya, kamu yang idiot. Kamu tuh goblok ya. Kamu nggak bisa Angki bedain perempuan kalam sama sama-sama berkata-kata. bandel, Coba. idiot. Kamu Ngomong jelasin idiot, Zuma. bedanya Yang berkata bagus sama soal kata apa diskusi. coba? Zuma. Bedanya kata sama Kalimah. berkata apa? Kalimah Iya, bedanya kata sama berkata apa coba? Bisa nggak? Dengar. Bedanya kata sama berkata apa? Satu-satu aja Mbak Coba. Bianca. Kenapa saya di-mute? Kok kalian takut kali sih? Bedanya kata sama berkata apa coba? Jawab. Oke baik, kalau kata itu hasil yang dihasilkan pekerjaan berupa berkata. Oke, sampai sini Ini kan- paham dek? Terus kalau berkata apa? Berkata apa? Berkata itu adalah pekerjaan, proses dari sifat yang melekat pada Tuhan mampu menciptakan dengan cukup berkata. Kun, jadilah monyet, jadilah kau. Oke, Itulah. jadi saudara Berarti idiot ya. harus membedakan Kata itu antara berarti apa? kalam Kata dengan benda. kalimat. Dengar Kata dulu, itu dengar, berarti dengar, kata dengar, benda. dengar. Berkata Dengar. itu adalah Saat kata kerja. gurumu Ketika kamu menjelaskan, mengatakan diam kalam dong. itu kata benda. Saat ya gurumu udah, sama menjelaskan, aja diam, itu. Hei, diam, sama aja, diam, itu sama aja, diam. itu sama aja. Diam. Itu sama Ini kita aja. sedang membantah. Cuma itu sama aja. Berarti kamu udah fix. Itu sama dengan Tritunggal. coba, nenekmu Yesus itu kiper. adalah kalam. Tritunggal itu Yesus sama adalah dengan kalam. Izin Yesus sebentar, itu adalah Mbak kalam. Bianca. Yesus itu adalah sang jangan firman. kau Oke, silakan. akal-akalan, jangan kau Gimana? akal-akali agama Gimana? Islam. Aku Kak meminta Fadil. Izin bentar Mbak Bianca. Izin. Trinitas dengan Trikwek-kwek dan Trimurti itu baru sama aja. Loh, Islam kamu coba juga jelasin Trimurti. Trimurti apa? Oke. Sini Trimurti Udah, apa? Trinitas saya boleh apa? bertanya? Islam juga di sini Kau tadi Trimurti. ngomong- Saya boleh bertanya? Jawaban dulu Juma. Kau tadi Tunggu ngomong dulu. trik-wek-wek. Pertanggung jawaban dulu itu. Di mana Tanggung Yesus? jawaban dulu itu. Tunggu Trik-wek-wek dulu. tadi kau bilang. Trik- Kau tanggung jawaban dulu tadi itu. Trik-wek-wek kau bilang. Kurik itu 3 pribadi. Kau Apa tanggung masalahnya? jawaban dulu itu. Islam juga sama. Iya, ya? sama seperti Tuhanmu 3 pribadi. Apa masalahnya? Cuma Islam juga Kau sama nih. tanggung jawaban dulu. Dari mana dasarnya mengatakan trik-wek-wek? Kwek, Trimurti, Trisula, apalagi? Bertanggung Tritunggal, jawaban itu dulu. semua Dari mana adalah dasarnya 3 kau pribadi, mengatakan Dek. trik-wek-wek? Sebentar. Ini Dari Itu mana 3 dasarnya pribadi, kau mengatakan Dek. trik-wek-wek? Zuma sudah mengakui tadi teman-teman bahwa Itu 3 pribadi, Dek. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Ini belum diselesaikan dulu dong tentang Tritunggal Oh, dan diselesaikan Islam. dulu. Oke, silakan, Selesaikan silakan. dulu dong. Iya, kamu kan tadi Iya, sudah mengakui bahwa kamu Iya, menyembah silakan, Allah dan Trik-wek. juga kalimatnya kan. Berarti kalian juga Tritunggal dong. Di dalam surah Apanya An-Nisa yang Tritunggal? 25. Apa Tritunggal itu? Loh, kau tadi menyembah kalamullah kan? Ah, kalau Tadi kau bilang kalamullah, ya ini gimana? Kau bilang menyembah kalam. Kalam itu apa? Kalam itu apa? Dengar. Tadi kau Bedakan sendiri yang kalimat. bilang. Saya ulang lagi ya, Dek. Adik-adik, saya ulang lagi ya. Bedakan kalam. Ini gimana ini? dengan kalimat. Kalam itu apa? Kalam itu Kalam apa? sifat. Sifat, bukan perkataan. Sifat itu bukan Allah kan? Oh, beda lagi. Udah beda lagi. Nah, bagaimana Allahmu itu? Nah, makanya bagaimana Allahmu itu ya menciptakan sesuatu menggunakan apa? Ya, menggunakan apa? Menggunakan apa? Allahmu itu menggunakan apa? Menciptakan. Kutanya dulu kau. Ya, bagaimana Allahmu itu menciptakan? Cepat, jawab. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, bagaimana Allahmu itu menciptakan? Cepat. Nggak bisa kan? Nggak bisa.
Nggak bisa. Fayakun. Apa? Allahku Dengan apa? menciptakan cukup dengan berkata kun jadi. Jadi monyet. Perkataan itu jadilah apa? kau. Gitu cara Tuhanku menciptakan. Jadilah monyet. Jadilah kau. Perkataan itu apa? Gitu. Firman Allah atau bukan? Perkataan Allah itu adalah sesuatu yang dilafazkan yang berasal dari kalimat, yang berasal Berarti dari kau kalam. berarti kau menyembah kalamullah juga? Kalam Allah, sifat yang melekat pada diri Allah. Bedakan dengan kalimat. Tritung dong, berarti Tritung juga dong. lucu. Ya sudah, berarti itu Tritunggal. Loh. Pingin kali umat Islam seperti Kristen. Sorry ya, kamu aja, kami tidak. Pingin kali umat Islam juga Tritunggal. Memalukan. Memalukan. Padahal sudah jelas-jelas Innama ada 20. sudah dikatakan Berarti di situ. Kamu menyembah semua sifat Allah kan ada 20 kan? Iya. Sifat Allah kan? 20 Kita Sudah jelas-jelas di situ dikatakan 20 in one. Dia 20 in one. Dia menyembah 20 sifat Pingin Allah yang ada sekali dalam umat diri Islam Allah. juga Ya. Trinitas. 20 ya, banyak banget. Loh, Yang kamu sembah cuma 20. Gini Zuma, kalau tidak ada Jibril, bagaimana Allahmu menyampaikan kepada Muhammad? Kamu aja yang Trinitas. Ayo. Bagaimana kalau tidak ada Jibril, giliran saya, ya? giliran Apakah saya bertanya. Allahmu bisa ya berfirman saya langsung bertanya, kepada boleh Muhammad? Giliran Bisa saya tidak? bertanya boleh enggak? Loh ini tentang kalamu ini, ya, Giliran saya tentang mau perkataan nanya, Allahmu boleh ini. Kalau Giliran tidak saya ada bertanya Jibril, tentang bagaimana Trinitas juga. Allahmu ya menyampaikan kepada Adik, Muhammad firman Allahmu itu? Saya Dek, Loh, kau mau jawab juga dulu bertanya. gimana? Ya, jadi supaya kau jangan lagi menyamakan ajaranmu dengan kami. Lah yang Ya. tadi yang mengajarkan kami juga Trinitas Loh, itu kalian. Loh, justru ini di sini di ayat ini jelas ya bahwa di sini jelas Tritunggal ada di sini. Nah, kalau Justru memang kamu yang tidak mau ada yang Jibril, menyamakan. ya dengarkan. Kamu yang memaksakan supaya kami juga Trinitas. Nggak malu kau? Loh, gini, kalau tidak ada Allahmu ya yang menyampaikan melalui Jibril, Allahmu bisa nggak melalui Muhammad langsung? Bisa tidak? Parah. Loh, nggak bisa. Boleh saya bertanya satu hal? Itu ayatmu loh. Itu ayatmu itu. Saya Yang mengakui, kamu sendiri yang mengakui tadi bahwa kamu juga menyembah. Kau sendiri yang mengakui. Boleh saya Tritunggal. Kenapa? Karena ada Allah. boleh saya bertanya tentang satu. Kamu sendiri yang mengakui bahwa Islam itu Tritunggal, bukan Boleh? kita. Ngapain kita? Boleh maksa? saya bertanya? Berdasarkan surah An-Nisa 7. Boleh saya bertanya? Zuma sendiri yang mengaku Tentang bahwa di dalam Trinitas, Al-Quran boleh? mereka juga menyembah Trinitas. Kenapa? Karena Boleh? ada Allah, ada kalimat Tuhan. Disama-samakan nih. disama-samakan, Mau kamu mirip Lo itu ayatmu kok. Lo ayatmu sendiri yang mengatakan dan kau mengatakan tadi bahwa menyembah juga kalamu lo yang kau sembah itu. dengan dirinya ye. Ya, kasihan ini kualitasnya. Sama dengan Islam ye. Lo kau yang menyamakan itu di dalam Allahmu yang menyamakan. Enggak malu. Kasihan. Ingin saya bertanya satu boleh? Allahmu yang menyamakan, lihat Boleh itu saya ayatnya, bertanya makanya satu hal? baca minimal sekolah deh Trinitas ya. Boleh? Boleh saya bertanya Ya. tentang Trinitas? Minimal sekolah. Allahmu yang berfirman di sini ya menyamakan dengan Tritunggal kami. Dan kau sudah mengakui ya bahwa kau itu menyembah kalamullah bukan menyembah Allah. Boleh saya Kau yang bertanya bilang. satu pertanyaan? Ya kau pastikan dulu bahwa kau memang menyembah kalamullah dan Tritunggal. Boleh saya bertanya satu hal? Oh, nggak berani dia. Boleh? Coba Nggak berani. tunjukkan di mana Yesus ajarkan tentang Tritunggal. Silakan. Cuma 20 sifat yang Allah. tadi. Tolong Kau tunjukkan akui dulu. di mana Iya, Kau bertanya akui dulu. Tapi akui dulu yang Gimana? tadi statementmu. Biar teman-temanmu pada dengar ini di semua. mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Ayo. Kau akui dulu. Alamak. Lo gampang sekali menjawab pertanyaan bodohmu itu, Biar gampang. disaksikan orang Indonesia. Ya, disaksikan. Kau akui dulu ya. Kau akui dulu dong. Giliran saya. Kau akui bertanya dulu. dong. Ya, kau akui dulu. Di mana? Gak berani kan? Gak berani. Zuma tidak berani mengakui bahwa dia menyembah Tritunggal seperti yang dikatakan firman Allahmu dalam Quranmu ini. Ya, gak berani, gak bisa. Jelaskan, boleh? Ya, inilah makanya umat buta huruf seperti menciptakan ini. Nabi Isa dari Apa? kalam. Dari kalam
turunnya dari kalimat yang keluar darinya sampai Ya, kau kepada menyembah kalam atau tidak? Maryam hamil. Yesus tercipta dari Kau kalimat menyembah Allah. Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Oh, berubah lagi. Isa kemudian tercipta menjadi manusia, rohnya itu dari Allah. Jadi Ya, Yesus sama dengan Isa bukan? Jadi Isa itu Yesus sama adalah dengan Isa bukan? ciptaan Yesus Allah. sama dengan Isa Udah, bukan? Jadi tidak ada trinitas Hah? di Islam. Yesus Karena sama dengan Isa bukan? Karena Isa itu adalah ciptaan. Jadi tidak sama Yesus sama dengan Isa trinitas. bukan? Sekarang Zuma. saya balik nanya. Ya. Yesus sama dengan Sekarang Isa saya balik bukan? nanya. Kita samakan dulu suaranya. Isa itu Hah? adalah manusia suci. Iya, Yesus Yesus. manusia terkutuk. Mana di dalam Al-Quran? Galatia 3 nomor 13. Yesus manusia Malah terkutuk. pakai Alkitab. Mana kau Isa tunjukkan manusia bahwa suci. Yesus itu ada di dalam Quranmu? Mana? Hei, Nabi Isa manusia suci. Al-Quran surah Maryam. Gak ayat bisa 19. kan? Zuma tidak bisa membuktikan kata Yesus, tapi dia pakai Al-Quran menggunakan kata Yesus. Sakit jiwa. Oke. Kamu bertanya. Jadi jangan apakah kau sama-samakan. Apakah Isa dan Ya. Yesus sama? Saya katakan beda. Isa manusia Nah, suci, beda ya. Yesus Beda manusia ya. terkutuk. Bahwa Beda Zuma dong. sudah mengatakan bahwa Beda dong. Isa sama Beda dengan dong. beda dengan Yesus. Kalau Zuma masih menyampaikan, berarti Zuma harus beda, murtad. Beda. Ya. Beda. Murtad kau. Beda. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen. Zuma nyembah Loh, kalam. orang Kristen lebih ada dibandingkan Islam. Sadar, buta huruf memang. Nggak pernah. Satu pertanyaan boleh? Di mana Tadi Kak Ena tadi kan Di mana si Zuma gini Yesus ya, mengajarkan Zuma Trinitas? kan tadi Silakan. bilang gini, enggak Basroh tadi tuh. Tadi kan Zuma mengatakan bahwa pada saat si Isa itu ada gitu kan, rohnya itu kan ditiup Di gitu. mana Yesus Gitu ya kan? mengajarkan Nah, Trinitas? Iya, dengan kalamnya kan. Di mana? Ketika Allah yang meniup roh itu gini, ini simpelnya ya. Ketika Allah itu berkata-kata, berarti tadi kan ketika kalimatullah itu keluar, berarti karena Sus. ada apa? Karena ada di dalam diri Allah itu kalam Allah. Makanya ada kalam Allah di dalam diri Allah, makanya Yesus keluar mencipta- kalimatullah itu ya kan. Nah, Dia- ketika tadi roh itu keluar dari Allah, roh itu berasal dari mana coba Zuma? Roh yang keluar dari Allah itu dari mana coba? Kamu jelasin. Roh yang keluar dari Allah itu dari mana? Berasal dari mana roh Allah roh yang keluar Tadi dari Zuma Allah sudah itu? menjelaskan Tadi- Bianca bahwa Allah Dia itu bilang apa? Allah itu mengutus kalamnya, makanya Isa datang ke dalam rahimnya Maria. Iya, itu kalam. Berarti Tadi kan Zuma dia sudah bilang kayak memahami gini, tentang roh berita tadi. ini. Bukan begitu. Roh Jangan kau itu kalam, pelintir. roh tadi roh. Loh, kau yang mengatakan tadi kok. Kalimat Allah datang melalui Roh Kudus kepada Maryam. Roh tadi. Diantar kamu kemudian bilang gini, kalimat itu tadi diantar Allah- oleh Roh Kudus kepada Zuma, Maryam. Allah Wahai tadi Maryam, kan memberikan- Tuhanmu Allah Zuma, menghendaki kamu engkau congean ya, hamil. Zuma, congean ya. Hamillah Maryam, Ketika- lahirlah Isa. Ketika Rohnya Isa Isa dari ingin mana? dibunuh Bani Israel, Iya, rohnya dari Isa mana? dinaikkan oleh Zuma. Allah. Rohnya Datanglah Isa orang-orang dari mana? Rohnya Isa dari Rohnya mana? Isa dari Isa mana? digantikan. Rohnya Isa dari Nah, mana? penggantinya Isa disembah oleh Kristen. Nah, siapa penggantinya Isa? Junjungan Siapa Isa penggantinya Isa? berani jawab. Yesus. Hah? Yesus. Ya udah di mana? Yesus yang disalib toh. Ya, di mana? Di Manusia dalam Quranmu? terkutuk, kan? Ya, di mana dalam Quranmu? Al-Quran Di mana? surah An-Nisa ayat 157. Ada nama Yang Yesus di situ. disalib- Nih, yang Bukain. disalib Zainab bukain, tolong. Anisa 157. Anisa 157. Kita buka ya. disalib Kita buktikan ya. menggantikan Nabi Isa Kalau adalah- perkataan Zuma di situ ada Yesus yang menggantikan. Silakan. Nih, kami menghukum pula mereka karena ucapan Dan- mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Betul putra kali. Maryam Rasul Allah. Salib Padahal itu mereka Yesus. tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih tentang pendapatnya pembunuhan Isa selama dalam keraguan-raguan terhadapnya, mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Mana Yesus di sini? Mana Yesus itu? Mana Yesus di situ? Mana? Oke, saya jawab. Jawab mana Yesus di situ? Ya, silakan Oke, Nuralim, baik, silakan. Baik. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa diselamatkan kemudian oleh Allah dan digantikan oleh orang yang diserupakan dengannya. Siapa? Mana Yesus? Menurut tradisi Kristen yang disalib itu namanya Yesus. Kristen. Sekarang siapa yang disalib?
katanya nggak mau nyama-nyamain. Katanya nggak mau nyama-nyamakan. Nah, Allahmu yang menyerupakan Isa itu siapa? Enggak. Nggak bisa jawab, nggak Nabi bisa Isa jawab. kami selamat. Ya. Ternyata yang menggantikan Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Mana ayatnya? Mana? Ternyata yang menggantikan Nabi Isa Mana? Nah, sampahmu ini, Quranmu ini ya, nggak mampu menjelaskan bahwa itu Yesus, tapi kau melebihi Allahmu, ya, menambahkan Yesus di situ. Ya, nggak bisa. Kau menjawab selalu dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Makanya umat Islam ini akan selalu menjawab dengan Alkitab, karena Al-Quran itu tidak mampu menjawab dengan sendirinya. Gak bisa. Ya siapa? Mana di situ ada nama Yesus? Galatia 3 Mana? nomor Loh, 13. Alkitab lagi. Begini kualitas Islam tidak mampu menjelaskan, ya. Memakai Alkitab saja kerjanya. Malu dong nyontek. Ya makanya nyontek. Yesus yang mati terkutuk. Nabi Isa itu diselamatkan, yang menggantikannya manusia terkutuk, menurut surah namanya An-Nisa Yesus. 157 ini. Gimana dong? Mana? Galatia 3 nomor 13. Ini sih di Isa disebutkan Suma. Telah menebus Kristen dari kutuk menurut hukum surah Taurat An-Nisa dengan jalan 157 Isa menjadi disalib gak? kutuk. Suma. Cie. Coba dijawab dulu. Yesus Suma, menurut Nggak surah bisa. An-Nisa 157 ini. Gak Isa bisa disalib gak? Zuma. Terus menjadi Coba kutuk. jawab dulu ini. Ya nggak bisa. Nabi Isa Nggak bisa. Tidak. Ya, modal buta huruf seperti ini nggak bisa. Ya ilah, Allahmu tidak sanggup menjelaskan, ya, nggak bisa menjelaskan bahwa yang menyelamatkan itu siapa dan menggantikan Yesus Isa itu siapa. Dia mengambil dari Alkitab. Astaga, kasihan. Semua ini lucu ya. Dia datang bawa kita dongeng di sini. Mana kita mau pasti cuma tertawa lah. Nggak bisa. Di sini bawa kitab dongeng, kitab Nggak bisa. Kami ini dari apa? Jadi komedian semua. Kami ini semua Dalam surah An-Nisa. komedian kalian ini. Makanya apa? Suma. Aduh, parah kalian ini. An-Nisa ini. Kau kan yang bawa Jadi surah saya An-Nisa belum bisa 157. Nah, menurut Nggak bisa ayat ya? ini, Belum bisa sebentar bertanya. dulu. Ya berarti Al-Quran itu nggak lengkap ya? Belum bisa Ini bertanya. siapa yang Cuma menurut ayat ini Isa disalib atau tidak? Tidak dong. Menurut ayat ini Isa disalib atau tidak? Tidak dong. Di mana dikatakan tidak disalib di situ? Itu ayatnya jelas. Dalam Arabnya di situ Melainkan dikatakan mereka "Ma tidak qatalahu menyalibnya wa ma dan tidak salabuhu wa-" membunuhnya. Di mana Melainkan kata yang tidak mereka dalam bunuh bahasa Arab? adalah orang yang Dalam bahasa Arab, diserupakan di mana kata dengan tidak di Nabi situ? Isa. Dan Dalam bahasa ternyata Arab, di mana kata menurut tidak di kalian situ? yang disalib Dalam- namanya Yesus. Terkutuk Dalam pula. bahasa Arab di mana kata tidak di situ? Suma. Dalam bahasa Arab di mana kata tidak? Ma qatalahu wa ma salabuhu, di mana kata tidak? Di mana kata tidak dalam bahasa Arabnya sini? Jawab saya. Di sini dikatakan ma qatalahu wa ma salabuhu. Bukan la qatalabuhu wa la salabuhu. Enggak ada kata tidak di sini. Di sini apakah dia dibunuh dan apakah dia disalibkan? Ini pertanyaan. Nggak mampu dia, nggak mampu. Nggak bisa, Nathan nggak bisa Nathan Dalam bahasa dia. Arabnya mana kata tidak? Nggak tahu dia nggak bisa bahasa Arab dia. Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Arab dia. Nggak bisa bahasa Arab. Ya, kau sudah tidak mampu, aling. Kau tidak mampu ya untuk menjawab bahwa di situ yang digantikan atau yang diserupakan itu bukan Yesus. Ya, tetapi kau mengambil dari Alkitab kami dan menyamakan Yesus dengan Isa. Itu botol. Loh, ya udah, kau jelaskan siapa yang diserupakan? Siapa yang diserupakan? Jelaskan samamu. Iya, Nabi siapa Isa namanya pun yang menggantikan Isa? Siapa yang menggantikan Isa menurut Al-Quran? Ya udah, menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Malu. Makanya jangan nyontek. Kalau nyontek, udah nyontek salah. Nah, kalau
kalau nyontek salah, ini sampah namanya, bukan firman Allah. Kasihan. Tak boleh tahu sudah ini kisah Isa ini abad berapa Suma? Nabi kami diselamatkan. Iya, yang kisah Isa ini abad berapa Suma? Kisah Isa ini abad berapa coba? Abad berapa kisah Isa ini coba? Masya Allah. Nabi Isa Cuma, diselamatkan coba. dan ternyata Iya, yang abad menggantikan berapa itu Yesus kejadiannya? tuh. Abad berapa kejadiannya itu? Aduh, parah. Ayo, abad berapa kejadiannya itu coba kamu cerita dulu. Ternyata yang menggantikan Nabi Wey, Isa itu abad berapa Yesus. kejadiannya? Weh, abad berapa kejadiannya dulu? Coba abad berapa kejadiannya itu Ternyata semua? yang iya. menggantikan Nabi Isa ketahuan namanya Ya siapa? Yesus. Lo mana Mana ayat berapa? Ayat berapa yang di dalam Quran? Ayat berapa? Di dalam Al-Quran cuma dikatakan Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kristen yang disalib Jangan menurut Kristen. Menurut Quranmu, firman Allahmu yang nggak ada ini, ya, di mana bahwa ada kata Yesus yang menggantikan Isa di situ, nggak bisa. Ya, makanya kalau kualitas umat buta huruf seperti ini nggak mampu. Ya, nggak mampu. Kalau ini mesti ditanya dulu ini kejadiannya abad berapa ini Isa ini? Coba. Ya, abad keberapa? Abad keberapa ini? Ternyata Abad keberapa? Abad berapa? Abad ternyata berapa? pengganti Nabi Isa Hei, itu kejawab dulu, aduh. teman-teman. Nggak bisa dia. Kualitas Zuma. Ya, saya ngerti bahwa kualitas Zuma hanya mencari koin, ya, untuk supaya apa? Quranmu melengkapi dengan Alkitab kami. Inilah umat buta huruf yang hanya menyamakan Isa kami dengan Yesus, tapi sejarahnya nol. Nggak mampu. Ya, abad keberapa juga nggak tahu. Tidak pernah ada catatan sejarah ini ya. Ini ya, nggak ada catatan sejarah semua. Kok kamu datang bawa kitab dongeng di sini? Dikit lah. Kitab dongeng. Ya, makanya Nur Alim kalau mau menjelaskan tentang Yesus itu punya sejarah. Nah, kalau Isamu siapa sejarahnya? Gak ada. Allahmu tidak mampu menjelaskan karena Allahmu memang gak ada. Ya, Allahmu tidak ada. Makanya Muhammad itu berhasil menciptakan. Ya, Allahmu berhasil menciptakan Allah yang keluar dari selangkangannya Muhammad. Nah, itulah dia. Karena apa? Karena Allahmu tidak mampu menjelaskan siapa yang menggantikan Isa. Kasihan ini kitab-kitab sampah seperti ini. Kualitas umat buta huruf. Kau bisa jawab nggak? Bisa nggak kau jawab siapa? Ya, kau mewakili umat Islam. Ya, gini Zuma, dengarkan. Kau mewakili umat Islam, ya, yang menyamakan Isa dengan Yesus. Siapa yang menggantikan Isa? Silakan. Menurut Quranmu ya, jangan kau jawab. Yesus terkutuk. Jangan kau jawab menggunakan Alkitab. Oke. Mana bisa jawab kitab dongeng kok. Ini tidak ada kisah sejarahnya ini, ada yang menggantikan. Tidak ada. Tidak ada kitab sejarahnya. Dengar. Apa? Di dalam kitab dongeng. Bilang dong, jangan ini. Bilang kitab dongeng. Bilang dong. Tidak disebut siapa yang menggantikan. Iya, karena dongeng. Nah, Allahmu nggak tahu dongeng. Allahmu saja nggak mampu menjelaskan siapa yang menggantikan Isa. Kalau saya tanya siapa yang menyunat Yesus? Kenapa? Memang ada. Tapi kan kau aja nggak bisa mampu menjawab ini. Loh, udah mau mencari. Kau akui dulu bahwa Al-Quranmu tidak lengkap. Silakan. Siapa namanya? Loh, iya saya jawab. Tapi kau bilang dulu bahwa Al-Quranmu ini tidak lengkap. Siapa yang memotong kontongnya? Nggak bisa. Ya, saya jawab. Saya jawab, kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini tidak lengkap. Allahmu tidak mampu menuliskan siapa yang menggantikan Isa. Ya, saya jawab. Oke, silakan.
Ya, saya jawab, tapi kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini Allahmu tidak mampu untuk menuliskan siapa pengganti Isa. Gak bisa. Tuhanmu tidak tahu siapa yang potong. Gak mampu dia, gak mampu. Gak mampu. Gak mampu. Tahu siapa yang potong. Kasihan ini. Gak mampu. Kualitas pendebat perwakilan Islam tidak mampu mengakui bahwa pengganti Isa itu ya adalah Yesus menurut Quran. Silakan, bisa nggak? Baca makanya baca kitab yang sesuai dengan sejarahnya. Cuma jangan kebiasaan kamu baca kitab dongeng. Tuhannya Kristen. Baca tuh ada di ini kan. Jawab. Baca. Jawab. Siapa nama orang yang Gak mampu. Gak mau sesuai dengan sejarah. Gak bisa. Gak bisa dia. Bikin timer dong bang. Gak bisa dia. Bikin timer dong. Hanya seorang Nur Alim tidak mampu menjawab. Tidak mampu. Donatnya dipotong dia nak tahu. Tidak mampu dia. Bikin timer yuk. Bikin timer yuk. Yuk bikin timer. Berani semua kalau pakai timer. CP itu temanmu coba bikin timer yuk. Nangis. Nangis. Ayo. Host. Mana hostnya? Ayo kita bikin timer yuk. Iya nggak apa-apa ayo. Kita bikin timer yuk. Ayo. Mana berani semua. Ayo boleh. Gak apa-apa. Cuma tidak berani. Yang glob. Ya, Saya belum bertanya. Yang datang bawah ini kitab dongeng. Mana berani dia? Jangan dilepaskan dia ya. Ya udah, gini aja ya. Berarti fix ya bahwa Zuma tidak mampu dan Al-Qur'anmu tidak mampu menjawab Isa ya. Yang bisa menyerupai Isa itu dan menggantikan Isa itu siapa? Tidak ada ya. Tidak mampu ya. Ya udah, tidak mampu. Tidak mampu ya. Berarti Al-Qur'an itu tidak mampu. Silakan. Tahu siapa yang potong nonotnya? Karena saya tidak diberi waktu untuk bertanya. Saya tunjukkan timer dong. Bikin timer dong. Aduh. Ya. Mau kabur dia kabur. Kita pengen timer. Oh, mau mana? Hei. Nur Alim udah dapat koin lari, Lari, buta huruf lari. Lari, dia nggak lari. Awas, jangan lari. Jangan lari, Dasar umat buta huruf ini lari. Kasihan gak mampu menjawab. Gak mampu dia menjawab. Ayo. Dikik kan? Dikik, pasti dikik. Itulah kelakuan mereka ya. Pasti ujung-ujungnya ujung-ujungnya di-kick, saya yakin itu Gurunda itu. Udah saya jamin 100%. Ya, selamat malam, Bung Kian. Ya, selamat malam, Bu. Ya, Islam atau Kristen? Silakan Gurunda di-kick ya Gurunda ya. Udah dikeroyok, di-kick lagi Gurundanya. Gila nggak itu kelakuan kafir-kafir laknatullah itu? Kurang ajar mereka itu. Aduh, ada Gurunda nggak berani saya. Tunggu. Saya matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Mereka ingin menggiring kalau kita juga itu adalah Trinitas. Iya. Kasihan sekali. Saya tidak dikasih ruang untuk bertanya. Saya ingin bertanya ke mereka di mana Yesus mengajarkan Tritunggal atau Trinitas. Tapi mereka sekongkol tidak akan pernah bisa memberikan ruang untuk kita bertanya. Itulah Oten. Iya, mereka terus ngejar aja, udah gitu ngeroyok lagi itu. Aduh, benar-benar parah. Itu si The King itu. Biar si Dosma nangis. Oh, pantaslah Bang Zuma dilaporin, ternyata memang setiap dia masuk ke room Oten babak belur semua penyembah manusia pengganti Nabi Isa. Allahu Akbar. Nangis mereka. Dia katakan siapa nama yang menggantikan Nabi Isa? Kutanya, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak diurai. Saya balik nanya,
siapa nama yang memotong nonotnya Yesus Tuhanmu? Tak bisa juga jawab. Ya sama, tuduhan yang fitnahan dan hinaannya tentang Allah, saya balikan, berarti Tuhanmu nonotnya aja dipotong nggak tahu. Tadi suara Gurunda sih audio Gurunda ya? kalah sama si mereka kecil. Iya, tadi kalah tuh audionya. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Kata saya aneh nih, nggak biasanya audio Gurunda kalah. Itu si PC Iya, gede kecil. itu suaranya. Mungkin ada yang treble kali. Nanti kita ganti pakai ini, Toa. Nanti mereka juga ganti pakai lonceng gereja itu. Tang. Oke, dilanjut dulu teman-teman, silakan. Siap Gurunda. Ayo buat oten-oten yang mau diskusi silakan ini naik ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan ya. Yang muslim jangan tunggu dulu ya, yang muslim tunggu dulu ya. Kita naikin yang Kristen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi saya ikuti Bang Suma dari room sebelah si Oten itu. Tadi itu saya dengar ada perkataan si Oten-Oten di sebelah itu, Al-Quran itu sampah katanya. Iya, biasalah. Kira-kira Yesus aja dibilangnya kutuk. Jadi biasalah itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa saya meninggalkan Komal itu? Karena muncul sang penghujat Dajjal. Al-Quran kemudian menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum izam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Makanya saya keluar, karena saya tahu si Congorpedia itu pasti mau mengolok-olok Al-Quran, mau menghina Allah dan Nabi Muhammad. Makanya saya keluar. Bukan saya takut, saya malah tantang dia untuk offline, debat offline. Tapi dia nggak pernah berani. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan Anda merasa kecewa. Tidak, saya keluar karena menghindari Al-Quran diolok-olok di sana. Silakan diambil alih sebentar teman-teman. Ya, ini ada Seven DNJA, Muslim apa Kristen? Ya, Seven Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Moderatornya Bung Rocky. Ya, selamat malam, Kian Santang. Ya, Bang Juma, sehat Bang Juma. Ya, lagi Isya mungkin. Ya, Bisa, Kian. udah, nggak apa-apa Bang. Bawa aja Bang. Oke. Oke, Bang Kian Santang ya. Rocky Gerung. Iya, siap. Iya, siapa? Mau sampaikan pesan nih sebentar, boleh Bang Kian Santang? Boleh, silakan. Ya, saya jujur sedih sekali tadi mendidih darah saya lihat Bang Zuma digituin tadi. Saya ngikutin Bang Zuma kan. Habis itu dimatikan. Iya, dimatikan, di mute. Mendidih darah saya nih. Aku mendidih betul tadi itu Bang. Iya. Naik tidak bisa. Saya pun mau naik tadi tak bisa itu. Iya. Rasanya kalau memang mau saya bunuh orang itu semua malam ini mau saya bunuh. Jangan Bang, jangan, nggak boleh gitu Bang. Kita Muslim nggak boleh gitu. Biarin aja Bang. Bong. Mendidih darah saya Gini betul. Bong. Ini saya kasih Astagfirullahaladzim. sebuah kiasan ya, Bong. Bong tahu nggak kenapa gajah itu kakinya 4? Tahu nggak? Mau nggak? Ya silahkan. Iya. Yang saya tanya, Bung tahu nggak tuh kenapa gajah itu kakinya 4? Tidak tahu. Karena kalau 2 itu ayam. Ya, jadi itu adalah sebuah motivasi itu. Ya. Oke, buat yang Oten silahkan naik gitu. Iya.
Kan tadi Iya. saya Sebentar, ini ada tamu. Selamat malam, Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. Islam atau Oten? Silakan bertanya, Zulkifli. Nama Zulkifli pasti Muslim bro. Oh iya, lupa. Teman saya ternyata. Aduh. Ini mana yang Oten? Baik, kita persilakan yang Kristen dulu ya. Yang Muslim, yang ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Kian Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Salam dari Papua. Aku barusan menyaksikan. Gini, menurut aku teman-teman Muslim nggak perlu terlalu sebarbar itu ya, Bang DNZA. Kita nggak perlu sebarbar itu. Kita udah tahu kualitas mereka. siap Bang, maaf Bang, siap. Iya, mendidih darah saya Bang lihatnya Bang tadi. Kita Asli itu udah mendidih. tahu kok kualitas mereka, kita udah tahu ya. Mereka itu hanya sekelas penghujat yang tidak mampu memakai identitas asli mereka, begitu. Itu saja, teman-teman tidak perlu panas. Kita di sini sudah tahu kualitas apologet Islam Indonesia seperti apa. Ya itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Intinya jauhi yang namanya, ya benar. Intinya jauhi itu yang namanya dosa maksiat atau disingkat dosma itu. Ya, perbanyaklah kebaikan, hindari dosa maksiat atau dosma jika disingkat. Jadi singkatannya dosma itu ya, Bung Rogi? Benar. Enggak, bukan. Dosma itu disingkat, dosa maksiat itu disingkat dosma itu kan bisa kan? Koten. Ya, baik. Aku izin turun mantau di bawah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudara-saudaraku sekalian semua, saya izin turun juga ya, biar tidak Siap Bang. slot buat Oten ya, saya mantau dari bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allahu Akbar. Ya, jangan lupa di tab layar teman-teman. Ini pasti panas nih ke depannya ya. Pasti agak ini nih debatnya. Tolong di tab layar dan di share biar kuat komalnya weh. Izin Bang Kian Santan. Ya, izin diterima. Saya turun dulu Bang, nanti saya pantau di bawah Bang. Oh siap. Kalau di bawah jangan lupa sambil di tab layar ya Bang. Siap Pak Bangku, siap, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya mungkin malam ini siapa namanya? Bang Zulkifli kemana itu? Sholat. Siapa namanya? Oh, si Cebol. Mungkin malam ini si Cebol tidur di rumahnya mungkin yang terakhir kalinya ya. Nanti bisa tidur nyenyak lagi ya Cebol ya. Selamat menikmati hari-hari indah nanti di dalam jeruji besi ya Cebol. Justru itu enak dong. Akhirnya makan gratis itu, tidak bayar sewa. Karena doa dia kan kemarin mintanya makan 3 kali sehari, dikabulkanlah sama Allah, ya kan? Keren, itu gratis itu. Nih nggak kasih makan gratis katanya, doanya begitu, dikabulkan oleh Allah, masuk jeruji besi, 3 kali makan sehari. Ya, selamat malam. Ya, Kristen dulu teman-teman yang dinaikin ya. Iya, Bang Windy pula. Bu Windy, selamat malam. Aduh. Kabur. Jangan bikin dosa maksiat dong. Iya, benar. Assalamualaikum, Bang Fisabilillah. Halo, waalaikumsalam. Minta izin Bang. Iya, diizinkan apa? Kalau misalkan diizinin sesuai dari nama belakangnya, boleh nggak? Maksudnya? Izin dijampe-jampe. Oh, mau dijampe-jampe? Oke. Kini kuang sorgen tok pependeyan fisabilillah pada ituang di bokok pependeyan. Nah, udah jampe. Udah ya? Ya, siap Kang. Oke. Kakekku tuh Kian Santang gitu.
yang dicampe bukan aku yang dicampe yang biasa. Nggak cek kodam. Tidak boleh, tidak boleh. Itu tidak boleh. Meskipun candaan, tapi tidak boleh dalam cek kodam tuh. Kiki, syukran. Ya, terus teman-teman, tembusin dulu sampai 100 biar kuat nih komalnya nih. Kita mau naikin konten yang ini ntar. Mudah-mudahan nanti si Dosma mau naik udah saya undang. Enak nih kalau naik dia nih. Karungan ya. Ini ada yang naik, silakan ditanya. Oten atau Islam, saudara Kian. Selamat malam, Bung Zulkifli. Yang tadi. Ini teman saya tadi, aduh lupa lagi. Coba lagi. Lama, saya lupa lagi. Parah, Bang Rocky. Nah, langsung mute. Assalamualaikum, Bang Muhammad. Ya, waalaikumsalam Bang. Bang Kiang, izin Bang. Ya, diizinkan, silakan saudara. Nggak pakai ang Bang, nggak pakai ang. Jangan pakai ang Bang, nanti artinya lain. Ya, karena N dan S gitu ya, sorry. ketemu, jadi ang. Oke. Jadi gini Bang, saya kan sama Ovid debat gitu di chatting. Terus dia menghina Nabi dengan mengetik di situ bahwa Nabi itu mendapatkan petunjuk dari 3 dewi pagan gitu. Makanya kalau dia naik saya pengen sekali ketemu sama dia karena sudah menghujat dia itu. Bang, abang tahu nggak si Opid itu siapa Bang? Iya, maksudnya saya ada bukti chatnya juga Bang. Biarin aja Bang, dia itu agak lain Bang. Agak lain dia itu. Saya tahu itu. Orangnya agak sedikit spesial itu Bang. Jadi harap dimaklumi saja kalau Ovid itu. Karena memang biasalah. Punya kelebihan ya. Abang paham kan maksud itu? Iya. Terakhir Bang, dia tuh kalau emosi keluar semua bahasa kotornya Bang. Kenceng banget suaranya Bang, kecilin dikit Bang. Sakit telinga. Sorry. Jadi dia itu kalau kenceng banget suaranya Bang, itu suaranya kecil, macam minoritas, nggak kedengaran itu. Oh sorry. Oh iya, dimaafkan. Sorry. Oke. Lanjut. Bang, saya izin turun Bang. Jadi kalau dia naik saya izin juga. Iya Bang. Itu aja sih dari saya. Iya, diizinkan. Sukses buat semua. Gurunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren tadi Bang Juma ya, Gurunda. Wah, Bang Handi kemana Bang Kian? Lagi ada urusan. Oh iya. Dikeroyok sama berapa orang itu? Masya Allah. 8 orang. Main mute. Jelek mainnya. Ya itulah kelakuan mereka. Nggak ngasih kesempatan. Kita fair. Ngasih kesempatan mereka untuk berargumen. Main mute. Baik. Iya teman-teman. Itu yang dibilang toleransi. Iya. Jadi buat teman-teman dari non-muslim bisa naik untuk diskusi secara akademis itu atau bertanya itu ya. Tapi pastikan ketika bertanya ada data yang valid itu, atau jika tidak ada data maka hanya dibolehkan bertanya, jangan mendebat. Boleh mendebat jika ada data yang dibawa itu. Ya, silakan kalau mau naik. Kita secara santun itu. Jangan ada hujatan. Assalamualaikum Nuaiman. Ya, Nuaiman, selamat malam. Assalamualaikum Nuaiman. Nuaiman, selamat malam. Ya. Oh iya.
Baik, silakan dijawab pertanyaan Bung Kian dari Nuaiman. Nuaiman, selamat malam. Nah, ini mah mau nge-report doang ya lu. Turunin aja. Tukang report dia. Iya. Assalamualaikum. Kabur. Disalami kabur. Muslim kuatkan ukhuwah ya, ukhuwahnya ya. Satu komando. Ya, selamat malam, Toko Bu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pertama-tama saya ini ikut prihatin ya, karena sering sekali. Oh ya, saya Muslim bang, abang-abang semua di sini. Sasugi naik ke Sasugi. Ya, kenapa Bu? Kenapa Bu? Iya, jadi ikut prihatin. Agama kita ini sering diolok-olok, padahal kan kita menyampaikan kebenaran. Jangan masuk ke sana. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran Bu, kedengaran. Terus lanjut Bu, lanjut. Jadi kalau Bang Suma atau yang lainnya masuk ke ini sharing aja ya abang-abangku. Iya Ibu, lanjut. Iya, jadi kalau kita masuk ke rumah non-muslim ingin bertukar pikiran atau menyampaikan yang menjadi firman, tapi mereka tidak memberi kesempatan, terus mereka mainnya mute. Kita sudah tahu kualitas mereka, jadi mereka ini tidak bisa menjawab, jadi mereka menggunakan mute, kick, lapor, karena mereka hanya mempunyai kualitas, istilahnya kualitas mereka rendah. Kalau seumpamanya kualitas mereka itu mumpuni, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, pasti mereka berani berdebat, tidak main mute. Ya tidak Bang? Ya, gini ya Bu ya, saya jelasin dikit ya sebelum ke yang lain ya. Mungkin nanti Ustaz Sugi mau jelasin juga. Justru apa yang kita lakukan itu, terutama buat Gerunda Jumat tadi udah keren banget. Itu untuk mempermalukan mereka Bu. Kualitas mereka itu seperti itu, karakter mereka itu seperti itu, sifat dan adab mereka itu seperti itu, secara tidak langsung itu justru mempermalukan mereka Bu di depan jemaatnya, di depan umatnya Bu. Gitu loh Bu. Jadi ini jawaban buat si Dosma. Kenapa Gerunda Jumat kesini dan makin kesini itu tegas dan keras untuk menghadapi mereka. Nah itulah kelakuan mereka seperti itu. Itu jawaban buat si Dosma dan buat teman-teman Kristen yang melaporkan Gerunda Jumat, gitulah Bu. Paham ya Bu ya? Kita udah tahu dari dulu, dari zaman di FB, di StreamYard, di Zoom, kelakuan mereka itu emang seperti itu Bu. Nah disinilah kewajiban kita untuk membongkar aib mereka gitu. Mungkin Ustaz Sugi mau menambahkan, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Tuh di mute. Mungkin Bang Rocky mau menambahkan, silakan. Ya tidak ada, karena dari segi Muslim itu defense dan counter, itu tidak ada hujatan, justru mereka yang menghujat. Jadi sekiranya apa ya tidak usah ditonton itu. Memang dari dulu, bahkan dari zaman Nabi pun sudah begitu itu, dan itu akan berlanjut itu. Tapi bukan
bukan berarti dia Muslim itu tidak. Itu dia. Kalau pribadi kita dihina ya tidak masalah. Kita doakan mereka lebih baik. Tapi kalau sudah masalah tauhid, akidah, Allah dan Nabi dihina, ya kita harus lawan itu. Bukan berarti lawan dengan fisik. Kalau fisik diserang fisik ya kita bahas dengan fisik. Kalau argumen dibahas dengan argumen itu. Itu dia poinnya itu. Ya, Bang Zuma udah kembali tuh. Mungkin boleh ke Bang Zuma. Belum, masih terjeda itu Gurunda. Oh ya. Saya nge-lag ini di sini nih. HP-nya nggak kuat. Mungkin terima telepon mungkin. Iya, iya. Biasanya begitu. Silakan Bunda Rahma, speak up. Iya, gitu Ibu ya. Oke Ibu, udah jelas. Oh ya, Bunda Rahma diam, Bunda Rahma diam. Tolong Bunda Rahma diam. Mute dulu Bunda Rahma. Iya, iya. Ya, Bang Handi, silakan Bang Handi. Ya, ya, terima kasih Bang Handi ya guys atas statementnya. Ya, begitulah Mbak Toko dari kita tuh. Jadi Bang usul nih sharing Bang. Jadi kalau bisa sebelum kita masuk ke room-room mereka atau kita buka room, baiknya kita itu bikin tangkap layar Bang, rekam layar, dan kita buat VT. Bu, bentar Halo. Bu. Sebentar Ibu. Itu udah kita lakukan dari zaman dulu kali Bu. Kalau itu Bu, lihat PT-PT saya, PT-PT yang teman-teman lainnya, PT-PT yang di typing, Bani typing aja itu keren-keren Bu, bagus-bagus Bu, keren-keren loh Bu. Itu dari zaman dulu Bu gitu ya. Udah kita lakukan hal ini Bu. Jadi Ibu tenang aja, Ibu nyimak aja ya. Untuk bagian ngerekam, bagian nge-record, bagian nge-up jadi PT-PT itu udah ada bagiannya Bu. Orang-orang yang di bawah ini mereka tidak diam Bu. Mereka juga ikut berdakwah dengan cara merekam dan di-up menjadi PT atau di-up menjadi video short di YouTube. Saya lihat kok. Ini orang-orang yang ada di sini itu semuanya girohnya kuat Bu. Santai aja Bu. Oke Bu? Makasih ya Bu ya. Oke Bang, oke. Oke, Ibu sehat selalu ya Ibu ya. Ya. Oke, yo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Abang Kian, saya izin turun Bang Kian. Nanti siapkan berapa kursi nih untuk Oten. Sebentar saya lagi naik, insya Allah. Bang Kian. Siap ya Bang. Syukron Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Mudah-mudahan siapa namanya itu berani naik ya. Ya, dosa maksiat. Playwit. Selamat malam Playwit. Halo Bang, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Iya. Lah, gurunya kebetulan. Tema yang semalam itu sih Bang. Kenapa? Tema yang semalam itu yang saya naik, yang kemarin. Tema yang semalam yang saya naik. Yang kemarin Abang, saya naik. oh, Abang dari Kristen ya? Iya. Ya bentar ya, gurundanya ke Pental ini. Nanti nunggu gurunda Juma ya, Bang. Siap. Tuh, santai aja dulu. Santai dulu. Tema apa yang mau dibahas? Bang Kian Santang, apa temanya yang mau dibahas? Ini yang Playwit ini yang belajar Islam itu kan? Iya Bang, saya Jero Bang. Kalau Abang kenal. Oh iya, tahu. Gimana Bang Jero udah sampai mana belajar Islamnya Bang Jero? Masih ingat Bang Kian kan? Masih ingat kan? Saya ini orang ganteng, jadi kayak daya ingat saya itu kuat gitu Pak Jero. Zero ini posisinya masih Islam, masih Kristen. Enggak, masih Kristen. Oh, masih Kristen. Ya udah tanya aja Bang, apa yang mau ditanyakan Bang?
Ya, tanya aja nih, ada Ustadz Sugi nih, Ustadz Bibal berjalan. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau ditanyakan? Nyimak aja dulu Pak. Nanti saya pikir kayaknya masih mikir juga Pak. Nggak apa-apa. Nanti sambil belajar aja. Terus ini dia ini orang baik Ustadz Sugi. Iya, makanya silakan aja tanya, biar enak kita. Mengalir aja ya. Ini ada satu lagi nih, Pitinet. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema semalam apa Bang Private? Soal tentang berbeda kalau kita pindah keyakinan, dosa kita dihapus Pak. Oh ya memang. Kembali ke fitrah. Memang benar Bang, di dalam Islam itu untuk menghapuskan dosa itu tidak perlu harus ada yang mati. Sebagaimana di ajaran Kristen, dosa itu hanya bisa dihapus dengan cara matinya Yesus di tiang salib. Di Islam tidak. Ketika orang itu masuk Islam, maka seluruh dosanya dihapus. Dia akan kembali kepada fitrah, suci kembali, tanpa ada noda sedikit pun. Nah, hebatnya lagi, perbuatan-perbuatan baik ketika dia belum menjadi Islam itu dihitung. Ya, jadi untungnya di situ. Dihitung, tidak dihapus, kemudian dosanya dibersihkan. Nah, itu di Islam. Jadi untuk menghapus dosa itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contoh, misalnya kita membuang duri di jalan, itu menghapus dosa. Kita bersedekah, menghapus dosa. Kita puasa, menghapus dosa. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain juga menghapus dosa. Jadi dosa itu sangat mudah di Islam cara penyelesaiannya gitu. Tidak ribet kayak di ajaran Anda yang sekarang. Tuhan sendiri harus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, di Islam nggak kenal seperti itu, Bang. Silakan Bang White, apa komentarnya Bang White? Oh iya Pak, cuman itu aja sih Pak ya. Soalnya lagi masih belajar. Ya. Kalau keluar dari Islam hukumnya apa? Hukum ini Fitnat ini Kristen. Iya. Murtad Bang. Hukumannya murtad. Dihukumi murtad Bang. Saya 2 tahun yang lalu murtad. Tapi kembali. Anda tadinya Islam. Tadi sayanya Katolik, tapi pindah ke Katolik. Islam. Kemudian sekarang saya pindah lagi ke. Di Islam berapa tahun Bang? 2 tahun. Oh 2 tahun. Udah belajar Islam dengan benar Bang? Alhamdulillah. Ta'awud bisa Bang? Ta'awud Bang? Sedikit. Apa ta'awud Bang? Coba Bang. Jangan. Saya mau tanya. Ya katanya udah belajar Islam. Iya. Masa ditanya ta'awud nggak ngerti Bang? Saya 2 tahun doang di Islam, nggak terlalu paham. Masalahnya saya ngomong sekarang. Nah itu ta'awud itu Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awud. Masa nggak ngerti Bang? Masa pernah jadi Islam nggak ngerti ta'awud Bang? Kan aneh. Itu artinya dari setan kembali ke setan ya itu Bang? Iya. Saya takut kembali ke setan. Iya, Abang kembali aja dulu ke setan. Jangan. Itu udah kembali Abang ke setan loh. Saya takut kembali ke setan. Justru Abang udah kembali ke setan, gimana sih? Terus saya gimana? Ya. Saya keluar dulu. Gimana? Saya takut kembali ke setan, makanya saya masuk komal ini. Saya keluar dulu apa gimana? Habis itu masuk jadi muslim apa gimana? Iya. Begini anak ikan kerapu. Yo mengatakan pernah 2 tahun di Islam ya kan. Iya. Terlepas itu dari benar atau salah, statement pertama kita pahami dungo doh. Yang kedua, sholat sunnah berapa rakaat? Nggak tahu saya. Nggak tahu, pintar sekali. Iya, terus Anda di Islam sih belajar apa? Saya belajar sholat doang aja 2 tahun susah.
Oh. Tuhan puji. Ya gimana ya? Memang gini Bang, orang yang keluar dari Islam itu biasanya orang yang tidak paham Islam. Iya, saya belum paham Islam. Iya, makanya Anda keluar. Ajarin dong, ajarin. Makanya bentar dong. Makanya Anda tidak akan pernah melihat ada ulama, ustadz atau pendebat muslim itu murtad, nggak ada. Tapi sebaliknya pendeta banyak yang mualaf. Saya mau jadi Islam, gimana caranya? Caranya harus berakal sehat. Sudah. Oh udah. Anda udah berakal sehat. Sudah, syahadat sudah. Oh. Tapi saya belum Anda Islam, kan saya bilang. Coba dites, coba. Tuhan Anda berapa? Akal Anda sehat enggak nih? Ini sehat. Iya, Tuhan Anda berapa? 1. Siapa? Tritunggal. Nah kan, ini akalnya nggak sehat ini. Ini namanya akalnya nggak sehat. Tritunggal itu 3 di dalam 1. Iya. Allah Bapa, Firman, dan Roh. Ya satu-satu, bukan Tritunggal Bang. Sejak kapan Tritunggal itu kan jamak dia. 1 itu tunggal. Iya. 1 itu bukan jamak. Benar. Nah, saya tanya Tuhan Anda berapa? 1 kok jadi jamak? Gimana ceritanya 1 kalau jamak? nggak punya roh, 1 kalau nggak punya roh dan firman, saya bisa bilang dia batu. Batu itu 1. Iya, itu batu penjuru yang dibuang oleh kuli bangunan. Ya, itu batu penjuru itu jadi Yesus. Ya, Yesus itu disembah sama kalian. Bentar dulu, jangan ngomongin Yesus. Ini ngomongin Tritunggal loh. Berarti Tuhan kalau tidak punya roh mati. Iya. Wah, berarti apa gunanya tuh punya Tuhan bisa mati? Lemah lah. Kalau di Tuhan nggak punya bentar roh? Bang. Kalau di Islam Allah itu maha hidup. Ketika dia dikatakan maha, itu berbeda dengan ciptaannya. Kalau Berarti ciptaannya kalau dia nggak punya roh, dia nggak hidup. bentar. Perbedaannya Tuhan dengan ciptaannya itu hidup butuh roh. Kalau Tuhan untuk hidup tidak butuh roh. Gitu loh. Karena maha hidup. Kalau dia butuh roh tidak bisa dikatakan maha hidup. Maha itu apa ya? Ada pengecualian. Nah, seperti itu, maha hidup. Bertentangan dengan maha kuasanya Allah. Bertentangan dengan apa? Maha kuasanya Allah. Iya, bertentangan dengan apa? Maha itu segalanya. Maha kuasanya. Maha kuasanya Allah kan. Iya, maha segalanya. Dia bisa memiliki roh dan dia bisa memiliki firman. Kalau dia masih untuk hidup masih punya roh, berarti Tuhan Anda lemah, masih membutuhkan sosok pihak lain. Enggak. Itu artinya lemah dia. Dia maha Tuhan kuasa. Kalau dia maha kuasa, Bang, untuk hidup tidak perlu roh. Enggak, dia bisa jadi roh dan dia bisa jadi firman. Kalau dia bisa menjadi sesuatu, artinya Tuhan tidak maha kekal. Makanya jangan Bentar Bang, maha kekal itu artinya apa Bang? Tuhan. Bang, kekal itu artinya apa Bang? Saya tanya, kekal itu apa artinya Bang? Kamu nggak akan sanggup ngomongin mahanya Tuhan. Kenapa nggak sanggup? Tuhan itu. Saya sanggup ngomongin kok. Tuhan apa yang itu sanggup? maha segalanya. Betul. Tuhan itu maha mempunyai roh, bisa dong. Kalau dia mempunyai roh, dia memang pemilik roh, tapi bukan berarti dia itu hidup perlu roh. Kalau dia hidup masih perlu roh, artinya dia tidak maha hidup. Dia maha punya firman enggak? Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Kalau hidup harus punya roh. Dia maha. Makanya dia punya firman nggak apa-apa. Dia punya roh juga nggak apa-apa. Jangan dipertentangkan. Mahanya Tuhan. Kan Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan Anda itu untuk hidup. Bentar Bang, gantian Bang. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan untuk hidup perlu roh. Betul? Iya. Apa bedanya dengan kita Bang, hidup juga perlu roh? Iya. Apa bedanya? Iya, karena Tuhan saya 3 dalam 1. Apa bedanya Bang? Bagaimana Allah? Apa bedanya manusia dengan Tuhan kalau untuk hidup sama-sama perlu roh?
Ya beda. Apa bedanya? Tuhan bedanya nggak punya apa? betis, Tuhan nggak punya muka. Ini kemana-mana ini orang. Nah, gimana sih? Iya, kayak Yesus kan, Yesus gak punya Ini betis, gak punya muka kan? Iya, jangan. Iya, Yesus gak punya betis kan, gak punya muka kan? Punya. Gak tahu malu itu gak punya muka dia. Punya, dia firman. Oh, punya. Jangan. Dalam Bisa nggak punya. Ini gimana sih? Tadi ini dia lari dia. Apa Lari bedanya manusia dengan Tuhan? Kalau untuk hidup harus perlu roh. Kalau rohnya Tuhan dicabut, Tuhan mati. Mati Tuhan. Ya mati loh, tergantung di kayu salib. Kalau di Islam boro-boro Tuhan bisa mati. Lelah pun tidak bisa. Tidur pun tidak. Kalau dia masih memiliki sisi kelelahan, masih punya rasa ngantuk, itu bukan Tuhan. Berarti Tuhan masih punya sisi kelemahan. Makanya dia Tritunggal. Di mana ada Tritunggal dalam Bible? Loh, dia firmannya dan dia Coba di mana ada Tritunggal dalam Bible? banyak, Sam. Mana? Sebut satu ayat. Jangan, nanti nanti kemana-mana. Cuma Kan kalau ditanya agama yang palsunya nggak mau dia. Cuma gabrul. Di mana ada Tritunggal? Anda itu mempercayai Tuhan Anda Tritunggal itu Anda dapat dari mana? Isa kalimatullah bukan? Saya tanya Anda Isa mempercayai Tuhan itu kalimatullah bukan? Kalimatullah itu artinya dia diciptakan dengan kalimatnya. Innama amruhu idza arada sayyan ayakul lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menghendaki segala sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun, jadi, maka jadilah. Seperti itu, Bang. Isa kalimatullah bukan? Kan udah saya jawab. Isa kalimatullah maksudnya Isa diciptakan dengan kalimatnya. Satu ayat aja. Isa itu kalimatullah. Satu ayat aja. Sudah dijawab. Udah dijawab apa maksudnya Isa kalimatullah? Iya. Maksudnya Isa diciptakan dengan kalimat Allah, dengan kalimatnya. Jangan bilang diciptakan. Karena memang di dalam Al-Qur'an, itu Isa diciptakan. Di dalam kitab Anda, di dalam kitab Anda Yesus itu diciptakan. Enggak. Ku tunjuk ayatnya gimana? Firman. Mau ku kasih ayatnya? Sok. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, Yesus ciptaan tuh. Bukan. Oh, apa? Bukan. Jadi yang diciptakan di situ apa? Yang diciptakan apa? Yang diciptakan apa? Itu yang diciptakan itu domba. Saya tanya di Wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah, jangan pakai ketawa-ketawa, Bang, biar fokus, Bang. Ciptaan. Nah, iya, kalau Yesus bukan ciptaan, coba kamu jawab di Wahyu 3 ayat 14 itu siapa yang diciptakan? Siapa? Sok. Wahyu 3 ayat 14 itu siapa yang diciptakan? Menurut kamu siapa? Sok. Dengarkan, ya, dengar, saya baca baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang diciptakan di situ? Iya, bukan ciptaan. Dia yang menciptakan. Iya, itu firman Allah, ciptaan. Permulaan dari ciptaan Allah. Bang, permulaan dari ciptaan Allah siapa, Bang? Kun fayakun itu udah turunin nggak bisa debat dia, turun. Nggak bisa debat dia, nggak mau jawab, malu dia. Tuhannya ciptaan malu dia mengakui. Jelas-jelas dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan ciptaan Allah itu? Makanya Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Oke. Karena memang keberadaan Yesus sebelum jadi manusia, dia diciptakan. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di situ ada kata prototokos dalam bahasa Yunaninya. Artinya prototipe. Yesus itu adalah prototipe. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah punya gambaran. Makanya disebut prototokos, gambaran dari Allah. Ngerti enggak sih Oten nih?
Ya, benar, benar Ustaz Sugi. Yesus itu prototipe, gambaran. Jadi Tuhan mau menciptakan manusia itu sudah punya gambar. Yesus inilah yang dijadikan contoh gambarnya. Begitu loh. Ya, prototokep ya. Ingat ya teman-teman, prototokep. Prototokos. Bukan prot, bukan ya, teman-teman ingat. Pantesan murtad orang goblok. Ya pasti murtad, goblok. Enggak ada, dia dari Katolik katanya. Kristen nggak ngerti. Ini Kristen nggak ngerti, Islam nggak ngerti, goblok jadinya kan. Cuma bikin. Anak-anak juga pandai kalau cuma kayak gitu. Kalau bukan tunjuk siapa itu Wahyu 3 ayat 14 itu siapa. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ada yang diciptakan sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Siapa dia? Itu yang harus kita cari. Enggak, bikin. Celeng, itu anak kecil juga pandai kalau kayak gitu. Tadi minta diturunkan, sekarang minta naik lagi. Gimana? Ingat, jangan. Ingat ya teman-teman, itu prototokos ya, bukan prot, bukan. Ini teman-teman di bawah ini gimana sih? Parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kian Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Planet, Playwet. Gimana ini Bang? yang ketik di bawah ini Ustaz Sugi ngomong protokos, ini apa? Wah, ya. Silakan Bang Playwet, apa lagi yang mau tanyakan? Lanjut dulu Pak Sugi. Santai dulu ya Bang Play. Nanti nunggu guru ndak. Aku ke Bennett Bang satu lagi itu. Ya nggak apa-apa Bang, pakai yang ini aja Bang. Itu prototokos tadi ya Bang Play. Iya Bang Ken. Ya oke. Cuman mau kasih saran aja Bang Kian Santang pada Sugi. Itu tadi Bang, si Pitinet itu baru dari rumahnya si Bom. Dia menjelekkan nama Islam, bilang mengaku pernah di Islam 2 tahun. Saya sudah komen di bawah, turunkan Bang, itu penghujat saja itu, gitu loh. Jadi buktinya Pak Sugi tanya tentang Islam dia tidak tahu, ke Kristen lebih. Jadi kan percuma Bang. Enggak, dia ini aja sudah ngotot jelasin. Nyamar aja dia nyamar. Iya, Kristen itu kalau nggak tipu-tipu itu nggak abdol. Jadi dia tipu-tipu ngaku Islam lah. Kalau dia pernah ngaku Islam, ditanya soal ta'awud dia harus ngerti. Karena sebelum kita membaca Al-Quran itu pasti kita disuruh ta'awud. Baru bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah pasti. Nah yang paling dasar aja nggak ngerti ngaku Islam. Apa? Yang kau pelajari apa di Islam? Hah? Makanya Pak De, cuma ditanya juga cuma oh iya kak, kan ngotot tadinya ngeyel wong. Ini di atas ada Edo Muslim apa Kristen Edo? Muslim Bang, turunin aja, nyimak di bawah. Oh siap Bang. Makasih ya Bang ya, sehat selalu ya Bang. Jangan lupa makan ya Bang. Sama-sama. Ya, nuhun. Oke, Bang Kian Santang pada segi saya terima aja Bang, biar nyimak di bawah. Iya Bang. Turunin Kang Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa sambil terbelayar ya, biar saya maklum ini ya. Bang Kian. Siap. Nanti saya DM nanti di TikTok Bang ya. Udah mau kemana emang? Mau kemana? Iya. Nanti saya bertanya lagi Bang, kalau saya di sini aja dulu Bang. Nanti jam-jam ya itu Bang Kian Santang. Naikkan juga atas nama Paman itu di bawah yang sering menghujat itu. Nah ini Paman 963 itu naikkan. Nggak usah kau tipin-tipin di bawah, naik saja kalau kau gentle berdiskusi dengan baik. Asal kau biarin aja Bang. Biarin aja Bang. Kalau perlu open cam yuk. Mana dia berani kasih dia Sugi. Aku di bawah aja Bang Kian Santang, turunkan aja Bang. Siap Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Halo Pak siapa namanya ini? Berjalan. Dribble berjalan. Mantap. Ada apa? Ini bisa nggak aku nanya ini soal Islam nih?
Dari tadi aku dengar Pak ini membahas Yesus terus nih. Sekali-sekali kalian bahas Al-Quran, ya kan? Oh, tadi udah saya bahas Al-Quran juga. Nah, sekarang makanya saya mau tanya ini, bisa? Boleh. Anda Kristen kan? Oh, saya Katolik, brother. Oh, Katolik, ya. Pernah, ini pertanyaanku simpel aja. Pernah nggak Tuhan kalian datang ke bumi? Hancur. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk apa? Oh ya, untuk ini mati disalib. Ntar aku tunjukin data ini. Untuk apa? Jawabannya ya. Tuhan datang untuk apa? Ya, ntar. Ya, untuk mati disalib. Ya. Satu. Kalau Tuhan udah bisa bentar dulu, ya, Pak. nggak apa-apa bang, terserah. Simpan kata-katamu, Pak. Nggak apa-apa. Saya mau ngomong, Anda nggak bisa membatasi saya. Ini bukan ngomong Anda. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan mengutus hambanya, untuk apa lagi dia harus datang? Justru ketika Tuhan datang, dia nggak bawa apa-apa. Ya, coba dalam kepercayaan Kristen deh. Ketika Tuhan datang sendiri, apa manfaatnya untuk manusia? Manfaat nyata untuk manusia itu apa? Ketika Tuhan menyuruh Musa, ya, dia berhasil membebaskan bangsa Israel dari dari perbudakan. Ketika Tuhan mengutus Rasulullah berhasil mencerahkan bangsa Arab yang tadinya menyembah berhala. Hampir seluruh Arab tidak ada lagi nyembah berhala. Berhasil. Sekarang ketika Tuhan datang sebagai manusia, apa keberhasilannya? Padahal di dalam Daniel 9 ayat 25 dikatakan semenjak firman itu keluar Yerusalem akan dipulihkan. Apa yang dipulihkan oleh Tuhan Anda ketika datang ke dunia? Apa? Anjir, hilang. Apa yang dipulihkan Tuhan Anda ketika datang ke dunia apa? Kok malah gagal total? Justru malah berhasil ketika dia mengutus nabi, para nabi diutus. Nabi diutus, masalah kelar. Ya? Jadi Tuhan datang sendiri, bukannya berhasil malah mati bonyok. Dihajar oleh tentara Roma. Apa coba? Efek dari Tuhan datang ke dunia itu, efek nyata yang bisa kita rasakan apa? Ayo. Bangga kali kalian Tuhan Anda datang ke dunia tapi nggak bawa apa-apa, nggak membawa efek yang begitu nyata gitu loh. Kalau Musa diutus Tuhan kan efeknya nyata itu, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad, efeknya nyata. Bangsa Arab terbebas dari penyembahan berhala. Bahkan Islam menguasai hampir sepertiga dunia. Bahkan sampai sekarang hukum-hukum Islam masih dilakukan. Sekarang Tuhan Anda datang sendiri ke dunia, apa efeknya? Efek nyatanya apa? Ayo. Hilang. Tunggu Pak, ya ampun, aku lagi cari ayat ini nih. Susah banget cari ayatnya. Bukan ayatmu, cari. Aku lagi cari ayat ini benar nih. Untuk apa ini Allah datang ini? Nah, coba besarin saya Pak. Coba besarin saya. Ini bisa nggak dimunculin nih? Bisa nggak dimunculin nih? Ya udah, buka aja. Ayat apa yang mau kamu tunjukkan? Nah, tuh saya besarkan tuh. Ini aku besarin. Gelap. Tunjukin nih. Gelap. Ayat apa yang mau kamu tunjukkan apa? Bentar Pak, ini tidak bisa ditunjukin ini. Ayat apa yang kamu mau tunjukkan? Ayat apa? Apa namanya ayat ini? Biar saya bantu. Ayat apa? Yang bunyinya, maka ketika dia sampai ke api itu, dan dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah. Oh, itu Bapak udah tahu lah. Masa nggak tahu? Ya. Maksudnya apa? Nah, itu siapa yang datang itu Pak?
Untuk apa dia Musa. datang? Musa. Musa Itu yang datang. Musa Berarti yang Musa- datang ke lembah itu yang mendekati api itu Musa. Nah, jadi Musa berfirman kepada dirinya sendiri, mengatakan, wahai Musa, Kok inilah ngawur aku. sih? Coba dibaca yang benar dong. Makanya ini aku nanya, siapa yang datang yang berbicara sama Musa? Musa. Maka ketika itu Musa, di situ Musa. Iya, ini Bapak ini juga aneh ini. Saya pikir pintar. Dengar sini, Pak. Aduh. Saya bertanya ini. Saya bertanya. Tadi Bapak bilang untuk apa Tuhan datang? Ini aku tanya balik nih. Untuk apa si Tuhanmu datang untuk bertemu dengan Musa? Di mana di situ Tuhan datang? Dan akulah itu siapa? Coba Bapak baca. Bapak jangan pura-pura. Aduh. Di mana? Di situ Musa datang di mana? Baca, makanya coba Bapak baca. Tolong bacain, Yaudah. Pak. Baca, bukan ya udah baca. Ini ya saya bacakan ya. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Sungguh aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Musa di situ. Bapak ini aneh ini. Bapak ini saya pikir pintar, ini otaknya hilang lah otaknya ini. Lah, ini aku bacain buat kamu Pak Potato. Ini aku bacain. Orang itu yang koplak kok. Kamu yang koplak. Dengar sini Pak Tua, dengar sini. Potato. Ayat dengar apa? sini. Ayat apa yang kamu baca? Ayat apa? Coba yang kamu baca ayat apa? Kamu ternyata tidak yang kamu baca ayat apa? Yang kamu baca ayat apa? Yang kamu baca ayat apa? Yang kamu baca ayat apa dulu? Jadi 1,1 ini nontonnya. Ini orang yang kamu baca ayat apa dulu? Ayatnya, tapi dia sok tahu. Potato sini aku jelasin. Yang kamu baca ayat apa? Makanya aku baca, diam aku bacain. Papa Ya udah. bisa baca, aku bacain. Ya. Ya, makanya diam Pak. Potato. Ayat apa cepetan? Maka ketika dia sampai diam Pak, aku bacain Pak. Itu ayat apa? Nah, diam biar aku bacain ayat apa, diam aja aku bacain. Iya, baca ayat apa? Masa kamu surah berapa? sudah ini kamu Ayat tidak apa? bisa. Aku Surah sudah berapa bacain ayat tapi apa? kamu nggak hafal tuh loh. Kalau Alkitab dasar kamu hafal. celeng ditanyain dari tadi nggak Ini bisa aku jawab. aku mau baca Udah, Pak, diam dulu. turun kau celeng. Ditanyain dari tadi itu surah apa ayat apa? Nggak mau jawab. Jelas-jelas itu surah Al-Qasas ayat 28. Al-Qasas ayat 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kok yang dibilang di situ Tuhan yang datang, Musa yang datang ke lembah itu, ke tempat api itu. Koplak. Saya kalau tanya nggak dijawab itu, jawab aja itu ayat berapa biar bisa kita cek bareng-bareng, gitu loh. Dasar celeng penghujat. Nih di ayat Toha ayat 11-12. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, dipanggilah, hai Musa. Kan Musa di situ. Ya sesungguhnya aku ini Allah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompamu. Sesungguhnya kamu berada di tempat lembah yang suci, tua. Nah, Musa yang datang bos, bukan Tuhan yang datang mendekati api. Kucluk. Oh alah oten. Nah di ayat selanjutnya nih, maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Tap ya teman-teman ya yang di bawah ya. Cuma modal congor doang mau ngelawan saya. Itu Pak Sugi yang menurut Bapak, kalau menurut Islam yang disalib itu Judas Iskariot. Saya tidak mengatakan itu Yudas, Bang. Saya tidak mengatakan itu Yudas.
Dan di dalam literatur Islam tidak ada yang mengatakan itu Yudas. Yang ada mengatakan Yudas itu di dalam Injil Barnabas. Nah, permasalahannya apakah Yesus itu disalib atau tidak? Begitu loh. Kalau saya lihat di dalam Mazmur 91 ayat 11-12, boro-boro Yesus itu bisa disalib, Bang. Kesandung batu kakinya aja tidak bisa, Bang. Karena di dalam Mazmur 91:11-12 di situ dikatakan malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus itu dalam penjagaan Tuhan. Jangankan bisa disalib, kesandung batu aja nggak bisa. Makanya di ayat 8 dikatakan engkau hanya menonton dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Kalau Amsal 21 ayat 18 ini kita jadikan rumus, kita jadikan patokan, yang disalib seharusnya siapa, Bang? Yang berkhianat Yesus atau Yudas? Yudas. Yang fasik Yesus atau Yudas? Yudas. Seharusnya yang jadi tebusan untuk Yesus, karena Yesus itu orang benar, Yesus itu orang suci, Yudas yang harus disalib. Makanya Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menonton dengan matamu pembalasan terhadap orang fasik. Orang Kristen kebalik. Dengan Amsal 21 ayat 18. Di ajaran Kristen orang benar, orang suci dijadikan tebusan untuk orang fasik, untuk orang berdosa. Ada maling ayam, Yesus yang nanggung. Ada merkosa anaknya, Yesus yang nanggung. Ada orang berzina dengan ibunya, Yesus yang nanggung. Anda membunuh, Yesus yang nanggung. Kok begitu? Padahal Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Di Kristen kebalik, orang benar dijadikan tebusan bagi orang fasik, orang jujur dijadikan tebusan bagi pengkhianat. Kok kebalik-balik sih? Kebalik enggak, Bang, dengan Amsal 21 ayat 18, Bang? Belum sih, Pak. Kebalik kan? Kebalik-balik. Di mana Tuhan itu membenarkan orang yang bersalah. Di dalam kitab Ulangan 23 kalau nggak salah ya, Tuhan itu tidak akan membiarkan orang yang bersalah, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nggak ada ceritanya Tuhan itu membela orang yang bersalah, nggak ada. Yang berdosa yang akan mati. Anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Itu yang diajarkan di dalam kitab Anda. Tidak ada orang yang berdosa yang ditebus, nggak ada. Di mana dalilnya seperti itu? Saya nggak ketemu, Bang. Dan saya pun juga, Pak, aku enggak dibilang Yesus, apakah kamu tidak mengetahui aku adalah Bapa dan aku apa namanya itu, Pak? Lupa pula saya. Gimana? Bapa adalah aku. Nggak ada ayatnya seperti itu, Bang. Bapa adalah aku, nggak ada, Bang. Di mana ada ayat seperti itu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya betul ya itu. Itu dilihat konteks. Ya, dilihat konteksnya. Apa maksudnya aku dan Bapa adalah satu? Maksudnya itu antara Yesus dan Bapa mempunyai visi misi yang sama. Makanya orang-orang yang sudah mengikut Yesus mau menjalankan apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, juga dia satu di dalam Bapa. Mana Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuh. Jadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu juga satu di dalam Bapa.
Makanya ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, Yohanes 10 ayat 30, apa kata Yesus? Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa kata Yesus? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi satu di sini, satu pekerjaan. Nah, kata orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kau tunjukkan kepadaku sehingga aku mau melempari kamu. Tetapi karena kamu manusia biasa saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yahudi ini membuat tuduhan. Yesus mengaku Tuhan, mengaku Allah. Apakah dibenarkan oleh Yesus? Oh ya, aku memang adalah Tuhan. Oh tidak. Yesus justru mengingatkan kepada orang Yahudi. Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Maksud Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat kamu itu ada orang dijadikan Allah, itu ada orang dijadikan Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan sejak zaman Taurat, bukan. Yesus ingin mengingatkan kepada mereka di dalam kitab Taurat mereka ada orang yang dijadikan Tuhan oleh Tuhan. Siapa? Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman, kamu adalah Tuhan bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah, apa maksudnya ketika manusia itu digelari Tuhan? Ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Jadi orang Musa itu disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman kepada Fir'aun. Yesus itu disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu betul bahwa Engkau yang mengutus Aku. Gitu loh Bang. Jadi harus kita lihat konteks. Jadi bukan berarti ketika orang itu disebut Tuhan adalah Tuhan, tidak. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan, ya karena di situ dari kata ilah, banyak Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Gitu Bang? Paham Pak Sugi. Apalagi yang mau ditanyakan? Pendetamu nggak akan sanggup menjabarkan seperti ini Bang, nggak sanggup. Karena nggak hafal Bible. Ya nggak sanggup kalau menurut Pak Sugi mereka nggak sanggup. Ya memang saya belum pernah ketemu ada pendeta itu sanggup menguraikan ayat Alkitab, tafsir ayat pakai ayat, mana ada? Paling tafsir ayat ya pakai dengkul. Bapak, aku dan Bapak adalah satu, langsung ditafsir Yesus adalah Tuhan, satu hakikat. Itu dapat dari mana? Ya kalau menurut versinya Pak Sugi ya pendeta yang mana mampu. Bukan versi saya, memang itu fakta belum ada pendeta yang mampu menafsir ayat dengan ayat. Ayo tunjuk sini Nafiri, siapa? Kamu bisa kau nafsir ayat pakai ayat seperti saya tadi? Ya coba Pak Sugi jelaskan Yohanes 17 ayat 2. Itu kan soal doa Yesus. Ya. Ada apa? Ya coba jelaskan gimana ya. Itu kan sebelum Yohanes 17 itu kan kalau nggak salah itu berbicara tentang nama ya. Coba saya bukakan deh biar enak. Ya, Yohanes 17 ayat 2 itu berbicara tentang nama yang diberikan. Hafal katanya hafal. Bentar. Itu kan saya tadi udah ngomong itu tentang nama yang diberikan kan? Betul enggak? Nih saya baca, sama seperti engkau telah memberikan
kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke. Jadi jangan dilepas dari ayat 3-nya, Bang. Iya, bahas dulu ayat Karena 2-nya. untuk Saya bisa tahu. mendapatkan hidup yang kekal itu, percaya hanya ada satu Tuhan. Ya. Ayat 2 dulu dibahas, Pak Nah Sugi. iya, ini ayat 2 dijelaskan di ayat 3. Salah. Ayat 2 dijelaskan di ayat 3, Bang. Iya, Jangan bahas asumsi. dulu ayat 2, bahas Nah, dulu ya, di ayat 2 jangan sama loncat ke seperti ayat 3. engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, coba jelaskan. Nah, syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal di ayat 3 itu percaya satu Tuhan. Loh, kok lari ke ayat 3? Jelaskan ayat 2 dulu. Berarti ayat 3 dibuang, ayat 3 dibuang. Ya, nanti kita bahas ayat 2 dulu. Supaya kita tahu, Bang, apa maksudnya itu di ayat 2. Baca ayat 3. Di ayat 3 dijelaskan di situ. Berarti Pak Di Sugi ayat nggak 2, bisa menjelaskan ayat Yesus per itu, ayat. bentar. Yesus itu di ayat 2 bisa memberikan hidup yang kekal, betul? Betul, artinya Yesus Nah, Tuhan. iya. Sudah, Ngawur. Ngawur Clear. kau berarti. Ayat 3 kau injak-injak kalau begitu. Ayat 3 kau injak-injak kalau gitu. Kalau Yesus itu Tuhan. Ya, karena di ayat situ, 2 kan Bang. udah pasti, udah jelas. Yesus Berarti ayat 3 memberikan hidup dibuang. yang kekal. Ayat 3 dibuang. Karena nanti untuk kita bisa bahas. masuk surga, hidup yang kekal percaya Yesus utusan. Bukan Tuhan di situ. Loh, Yesus memberi inilah hidup yang namanya kau menafsir pakai udel. Dari mana di situ dikatakan Yesus Tuhan? Yesus diberi kuasa kok Yesus Tuhan? Baca Namanya ayat 2. Tuhan, Bang Nafiri, namanya Tuhan itu otoritas tertinggi. Dia mendapat kekuasaan dari dirinya sendiri, bukan diberi oleh pihak lain. Kalau dia diberi oleh pihak lain, berarti dia bukan Tuhan. Berarti ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Sementara Tuhan adalah otoritas tertinggi. Kalau diberi kuasa lalu kamu anggap Yesus Tuhan, maka kamu harus menuhankan iblis. Karena iblis juga diberi kuasa. Di mana itu? Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang ku kehendaki. Berarti iblis Tuhan karena diberi kuasa. Mikir. Gimana sih lu? Di ayat 2, Yesus itu diberi kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Nah, artinya Pak Sugi supaya harus ikut bentar dulu, Yesus. jangan diputus. Yesus yang punya Supaya kuasa. Nafiri, supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal yang akan diberikan Yesus, syaratnya percaya satu Tuhan dan percaya Yesus utusan Tuhan. Baru benar, jangan dibuang ayat 3. Gimana sih lu? Mau nipu? Artinya Yesus punya kuasa memberikan hidup yang kekal ya. Kuasanya Ayat 2. dari mana? Kuasanya dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti Tuhan memberi Tuhan. Ya, yes, Tuhan. Tuhanmu memberi 2. kuasa. Gini, Ya, yang benar gini, saya kuasa sedikit ke masuk, Yesus. saya sedikit masuk. Nafiri, yang benar gini. Yesus memberikan kuasa kepada tentara Romawi untuk membunuh dirinya. Itu yang benar. Berarti Tuhanmu 2. Ada Tuhan yang memberi, ada Tuhan yang diberi. Iya, kan itu jelas. Wah, ya udah, berarti Tuhanmu 2. Mulai sekarang kau jangan ngaku Tuhanmu 1 ya. Tuhanmu 2, 3 dengan Roh Kudus. Ya. Oke, Tuhannya Nafiri 3. Yang penting dapat hidup yang kekal, kan gitu Udah intinya. bisa. Hidup yang kekal